menambahkan beberapa elemen yang dia sukai untuk menciptakan lingkungan dunia yang dia inginkan. Setelah melihat ini, Qin Xiao merasa puas. Bab 413 Roh Dunia. Meskipun tingkat manik dunia ini sangat rendah sekarang, bagaimanapun juga itu adalah jantung dunia. Jadi secara teoritis selama dia memiliki transfer energi, dia dapat membentuknya menjadi bentuk apapun yang dia inginkan. Tentu saja ini hanya penampilan dan tidak memiliki efek nyata. Bahkan makhluk luar biasa seperti Qin Xiao atau Chu Feng mungkin dapat sepenuhnya menghancurkan manik batas ini jika mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka. Namun demikian, Qin Xiao masih sangat puas. Lagi pula manik dunia ini memiliki terlalu banyak fungsi dan terlalu kuat sehingga bahkan kelemahan yang ada saat ini sama sekali tidak relevan. Dan meskipun terlihat sedikit lemah, yang luar biasa dapat menghancurkannya sepenuhnya. Namun nyatanya ini sudah sangat kuat lagi pula manik batas baru level 1 sekarang, tetapi membutuhkan kekuatan luar biasa untuk menghancurkannya sepenuhnya. Anda bisa membayangkan betapa kuatnya mutiara alam. Bisa dibilang mutiara ini pantas disebut jantung dunia. Karena menurut sistem, dunia mutiara alam dapat melahirkan 100 kali lebih banyak makhluk dengan tingkatan yang sama. Dengan kata lain, manik-manik batas level 1 dapat melahirkan 100 bentuk kehidupan level 1. Dan jika itu adalah dunia level 100, itu juga dapat melahirkan 100 dewa yang menguasai berbagai hukum. Inilah yang sistem sebut sebagai jantung dunia menengah. Jika itu adalah manik alam tingkat tinggi, jumlah yang dapat diproduksi dapat ditingkatkan 10 hingga 50 kali. Ini membuat hati Qin Xiao terbakar dengan kegembiraan. Aku merasa sedikit menyesal karena tidak bisa menggambar manik-manik batas pada level ini. Qin Xiao menghela nafas, tetapi dia tidak terlalu lama memikirkannya. Dia dengan cepat terus mengubah dunianya sesuai dengan template yang diberikan oleh sistem. Karena ini adalah dunianya yang pertama, dia menanggapinya dengan sangat serius. Jadi meskipun itu hanya penampilan yang dangkal, Qin Xiao tetap dengan sabar mengubah penampilannya. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi dia akhirnya menyelesaikan transformasi itu. Sebanyak lebih dari 10 lingkungan berbeda telah dibuat dan di dunia manik-manik dunia ini sebagai penguasa dunia, dia dapat berubah dan berteleportasi sesuka hati. Dapat dikatakan bahwa Anda bisa mendapatkan apapun yang Anda inginkan dan semuanya bergantung pada pikiran Anda. Jika level dunia ini ditingkatkan, bukankah itu seperti memiliki power bank 1000 kali lebih kuat? Qin Xiao bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat dunianya sendiri. Jadi ini saja sudah cukup untuk membuat orang gila. Belum lagi jika dunia ini dipenuhi dengan batu sumber, ia bahkan dapat mencapai daya tahan tak terbatas. Apakah ini yang disebut Tuhan? Qin Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir demikian. Meskipun levelnya saat ini tidak tinggi, dia hanya seorang luar biasa level 56 dan dunia ini baru level 1 sekarang. Namun, kemampuan yang dia miliki saat ini bisa dibilang sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh para dewa. Hal ini membuatnya senang tetapi juga sedikit khawatir. Karena kita sekarang memiliki semua alam, pasti ada keberadaan di tingkat ini. Jika Anda kebetulan bertemu dengannya, dia bahkan mungkin akan terjebak di dinding. Ketika dia memikirkan ini, Qin Xiao akhirnya merasakan urgensi di hatinya. Terutama sekarang dia memiliki kemampuan yang hampir ajaib ini, dia memiliki rasa kagum terhadap keberadaan yang menakutkan ini. Jadi untuk menghindari kecelakaan, Qin Xiao merasa bahwa dia tidak punya pilihan selain membuat para protagonis yang merupakan putra keberuntungan menderita. Tidakkah kamu setuju? Di sisi lain, Chu Feng yang memimpin Istana Raja Naga dan yang lainnya untuk bertarung dengan orang lain juga bersin tanpa bisa dijelaskan saat ini. Siapa sih yang mengejarku? Mungkinkah bajingan Qin Xiao itu lagi? Chu Feng mengusap hidungnya dan mengutuk dengan keras. Aku merasa tidak akan ada orang lain kecuali Qin Xiao. Ini membuat Chu Feng merasa kesal dan dia melihat sekeliling dengan waspada seolah-olah dia sedang berjaga-jaga terhadap kemunculan Qin Xiao yang tiba-tiba. Namun ini jelas tidak perlu lagi pula. Qin Xiao masih berada di dunianya sendiri di Jizu dan tidak mungkin dia muncul di sampingnya untuk menghiburnya. Sistem, apakah kamu merasa duniaku kehilangan sesuatu? Di dunia Jizu, Qin Xiao melihat lingkungan yang telah berubah dan berkata kepada sistem. Sistem itu bingung ketika mendengar ini. Tidak, saya pikir hampir sampai. Lagi pula levelmu sangat rendah sekarang. Kamu hanya perlu fokus untuk meningkatkan level duniamu. Juga dengan dunia ini Anda tidak perlu lagi meningkatkan tingkat kekuatan Anda. Bagaimanapun, sebagai penguasa alam, Anda dapat meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat dunia, meskipun ini menghabiskan lebih banyak energi daripada meningkatkan kekuatan pribadi Anda. Qin Xiao mengangguk ketika dia mendengar itu. Meskipun ini tampaknya membutuhkan lebih banyak sumber daya setidaknya 1000 kali lebih banyak. Tapi inilah yang dibutuhkan. Dari sudut pandang lain, dia juga menyelamatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk peningkatan pribadi. Namun Qin Xiao masih menggelengkan kepalanya dan berkata tidak, aku merasa masih ada sesuatu yang kurang. Bagaimana kalau sistem datang dan membantuku melihatnya? Oke, karena kamu yang bilang begitu, sistem ini secara pribadi akan membantumu dengan itu. Ketika sistem mendengar kata-kata Qin Xiao, dia dalam suasana hati yang baik dan tidak terlalu memikirkannya. Dia segera membantu Qin Xiao untuk membereskan.
Qin Xiao menyaksikan dunia semakin dikaruniai warna dan aura hukum dan hatinya tiba-tiba tergerak. Dia menggunakan kekuatannya sebagai penguasa dunia untuk membatasinya. Sebelum sistem dapat bereaksi, sebagian dari kekuatan spiritual yang dia tunjukkan dicegat dan diperketat oleh Qin Xiao. Sistem tiba-tiba bingung. Tidak, Tuan, apa yang kamu lakukan? Qin Xiao terkekeh dan berkata, aku hanya merasa bahwa dunia masih kekurangan sesuatu jadi aku meminta bantuanmu. Bukankah aku membantumu? Tidak, aku tidak hanya berbicara tentang penampilan dan lingkungan tetapi jiwa dunia. Qin Xiao terkekeh dan berkata, bukankah senjata-senjata suci dan benda-benda lain itu memiliki roh senjata, roh formasi, dan sejenisnya? Jadi setiap dunia pasti memiliki roh dunia, kan? Jadi sebagai makhluk terdekatku, posisi ini menjadi milikmu. Mulai sekarang kamu akan menjadi administrator tertinggi duniaku. Bagaimana sistemnya? Aku mencintaimu, kan? Aku memberimu posisi yang sangat penting tanpa ragu-ragu. Apakah kamu tersentuh? Apakah kamu tersentuh? Aku sangat tersentuh. Ketika sistem mendengar kata-kata Qin Xiao, mentalitasnya tiba-tiba meledak. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan dibodohi oleh Qin Xiao lagi. Dan kali ini dia ditipu dengan sangat buruk. Langsung menjadi roh dunia dari dunia pihak lain. Ini terdengar cukup bagus seperti Perdana Menteri Kaisar yang kedua setelah Kaisar dan di atas semua orang. Tetapi masalahnya adalah dia adalah sebuah sistem, apakah dia masih membutuhkan ini? Apakah Anda yakin tidak ingin dia diperlakukan seperti hewan beban? Dia adalah sistem yang melakukan ini, belum lagi dia dipaksa untuk melakukannya. Jika komandan lain tahu tentang ini, siapa yang tahu bagaimana mereka akan menertawakannya? Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang, Qin Xiao jelas merencanakannya jauh-jauh hari. Bab 414, tahukah kamu betapa kejamnya ini? Dan yang paling penting adalah dia tidak tahu kapan Qin Xiao mulai merencanakan ini. Untuk sesaat sistem merasa mentalitasnya telah meledak dan bahkan ingin membunuh Qin Xiao. Sayang sekali dia sangat mempercayai Qin Xiao dan setelah dibodohi olehnya berulang kali dia masih saja dibodohi. Sekarang bahkan sebagian dari energi spiritualnya telah dicegat oleh pihak lain. Meskipun itu tidak berpengaruh padanya dan bahkan tidak menyebabkan kerusakan apapun. Tetapi masalahnya adalah jika ini terjadi, Qin Xiao dapat menggunakan kekuatannya sebagai penguasa alam untuk memberinya keberadaan tambahan yang mirip dengan klon tanpa alasan. Ini adalah hal yang paling serius. Dan Qin Xiao melakukan hal yang sama sekarang, langsung menghabiskan semua sumber daya dan poin pengalamannya untuk menciptakan klon untuknya. Dia memperbaikinya dan menggabungkannya dengan Realm Pearl yang memaksanya untuk menjadi Realm Spirit. Itulah yang disebut administrator dunia. Ini segera menyebabkan sistem menjadi buruk. Brengsek kau Qin Xiao, kau bajingan, beraninya kau menipuku. Sistem mulai mengutuk dan suaranya tidak hanya ada di benak Qin Xiao tetapi juga bergema di dunia manik-manik ini. Mata Qin Xiao berbinar ketika mendengar ini, ya ampun, aku tidak menyangka ini benar-benar berhasil, ya ampun. Qin Xiao bersemangat sesaat, bahkan lebih bersemangat daripada saat dia mendapatkan manik batas. Karena bukankah ini berarti bahwa apa yang telah dia pikirkan sejak lama sekarang dapat menjadi kenyataan? Ketika dia memikirkan ini, Qin Xiao merasa sangat bersemangat seolah-olah dia sedang menggunakan narkoba. Ketika sistem melihat kegembiraan Qin Xiao, sistem itu langsung menjadi bingung dan bahkan melupakan kemarahannya untuk sementara waktu. Sistem itu penuh dengan keraguan dan rasa ingin tahu tentang mengapa Qin Xiao bereaksi begitu kuat. Bahkan ketika aku ditipu, aku tidak bereaksi sekuat itu padanya. Mengapa Qin Xiao begitu bersemangat? Del. Tiba-tiba sistem itu sepertinya memahami sesuatu dan seluruh dunia yang bersatu menjadi sedikit gelisah. Karena dia tiba-tiba berpikir bahwa dia sepertinya telah mengabaikan sesuatu. Bukankah Qin Xiao selalu memikirkanku? Sekarang setelah kita memiliki kesempatan ini, bukankah seharusnya tindakan Qin Xiao secara langsung memverifikasi tebakannya karena dia benar-benar membuat tubuh untuknya sekarang. Ini membuat sistem merasa bahwa seluruh sistem itu tidak bagus. Terutama ketika Qin Xiao tidak punya sumber daya lagi dan bahkan menghabiskan seluruh tabungannya untuk membeli barang-barang yang dia butuhkan, dia hampir pingsan. Qin Xiao, saya Geneva, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Sistemnya mogok dan menjerit, saya tidak percaya bahwa pihak lain begitu bodoh untuk mewujudkan idenya. Qin Xiao terkekeh dan berkata, tidakkah kamu tahu apa yang akan aku lakukan? Ini bukan hari pertama kamu tahu apa yang aku pikirkan. Mengapa kamu bertanya sekarang padahal kamu sudah tahu jawabannya? Kamu nakal sekali. Sistemnya mogok, jadi tentu saja dia tahu apa yang akan dilakukan Qin Xiao. Tapi apakah itu yang dia maksud? Dia ingin Qin Xiao berhenti untuk tidak menjawabnya seperti itu. Dan sepertinya dia sedang menggoda. Dia hampir mati karena marah. Namun terlepas dari apa yang dia katakan, Qin Xiao akhirnya menciptakan entitas fisik untuk klonnya sesuai dengan penampilan idealnya. Selain itu di bawah manipulasi Qin Xiao, penguasa alam, klonnya juga diintegrasikan ke dalamnya. Sistem dapat dengan jelas merasakan kondisi tubuhnya dan dapat sepenuhnya mengendalikannya. Bahkan jika dia tidak ingin mengendalikan semua persepsi tentang tubuhnya dapat ditransmisikan kepadanya. Ini membuatnya langsung pingsan. Sudah berakhir, aku tidak bersih lagi.
Sistem hanya merasakan keputusasaan. Meskipun Qin Xiao sebelumnya mengatakan apa yang akan dia lakukan padanya, dia sebenarnya tidak terlalu khawatir. Lagi pula ini sama sekali tidak mungkin bagi Qin Xiao. Karena selama dia tidak mau, Qin Xiao sama sekali tidak punya cara. Dan bahkan jika itu benar-benar mungkin untuk dilakukan, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Namun sekarang dia ditipu oleh Qin Xiao tanpa memperhatikan dan melakukan ini. Meskipun itu hanya klonnya, apa perbedaan antara itu dan orang yang sebenarnya? Lagi pula, dia dapat sepenuhnya merasakan keberadaan klonnya dan dia sendiri ada di asal jiwa Qin Xiao. Ini dalam beberapa hal lebih serius. Karena dia harus menghadapi kemungkinan tindakan Qin Xiao terhadapnya dari perspektif ganda. Ketika sistem memikirkan ini, rasanya seluruh sistem dipenuhi dengan keputusasaan. Namun tidak seperti dirinya, Qin Xiao memandangi gadis loli berambut putih di depannya dengan penampilan sempurna dan merasa bahwa seluruh jiwanya tersublimasi. Sebarasi, keinginanku akhirnya terwujud. Sistem, kamu benar-benar luar biasa. Qin Xiao menatap tubuhnya yang halus, kulitnya yang putih, dan wajahnya yang hampir sempurna dengan mata berbinar. Dia bahkan membuat sepasang kaus kaki putih khusus untuk betisnya. Itu terlihat sangat menggoda sehingga Qin Xiao hampir tidak bisa mengendalikan dirinya. Ini sempurna. Ketika sistem melihat Qin Xiao seperti ini, sistem itu langsung runtuh. Binatang buas, kau benar-benar melakukan ini padaku. Apakah kau masih manusia? Hei, tidakkah kau tahu apakah aku sistem manusia atau bukan? Qin Xiao terkekeh dan berkata, selain itu bukankah sudah kubilang apa yang akan kulakukan sejak lama? Kamulah yang tidak memperhatikan jadi kamu tidak bisa menyalahkanku sepenuhnya. Sistem merasa lebih sedih lagi setelah mendengar ini, tentu saja dia tahu ini. Tetapi masalahnya adalah dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Xiao benar-benar dapat melakukannya dan melakukannya. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan orang normal? Host mana yang akan menyerang sistemnya sendiri? Apakah dia bahkan manusia? Sistem itu menatap Qin Xiao dengan mata biru besar Karslan dan dengan marah berkata, brengsek, apakah kamu pikir kamu bisa berhasil seperti ini? Bermimpilah. Saya adalah sistem, bagaimana saya bisa membiarkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan? Paling buruk, saya bisa menghancurkan otoritas Anda, tetapi saya tidak akan membiarkan. Qin Xiao menjadi cemas setelah mendengar ini dan dengan cepat berkata, hentikan sistem. Saya belum melakukan apapun kepada Anda, mengapa Anda begitu impulsif? Paling buruk, saya tidak akan melakukan apapun kepada Anda. Haha, apakah Anda pikir saya akan mempercayai Anda? Sistem itu menatapnya dengan jijik, jelas tidak mempercayai apa yang dia katakan. Lagi pula sebagai sistem dia tahu Qin Xiao terlalu baik. Apakah Qin Xiao akan melepaskan kesempatan itu? Belum lagi Qin Xiao memiliki keinginan yang tidak dapat dijelaskan untuknya seperti ketika Qin Xiao menghadapi Xia Muqing. Dia tahu betul betapa Qin Xiao menginginkan Xia Muqing. Jadi dia tidak berani membayangkan apa yang akan dilakukan Qin Xiao yang memiliki keinginan yang sama padanya kepadanya. Hanya memikirkannya saja membuatnya bergidik. Sistem itu begitu ketakutan sehingga akan menghancurkan otoritasnya secara paksa dan menghancurkan tubuhnya sendiri. Melihat ini, Qin Xiao berkata dengan cemas, sistem, tolong jangan lakukan ini. Aku mohon jangan lakukan ini, oke? Kita adalah makhluk yang paling dekat. Bisakah kamu benar-benar tega melakukan hal seperti itu? Apakah kamu tahu betapa kejamnya ini padaku? Bab 415, bagaimana kalau menandatangani perjanjian? Qin Xiao hampir menangis. Dia meraih tangan sistem dan berteriak, sistem, tolong kabulkan permintaanku, oke? Kamu tahu aku punya permintaan yang sangat bagus dan ini adalah permintaanku yang paling kuat, mengapa kamu tidak bisa menyetujuinya? Sistem hampir meledak ketika mendengar ini. Dia tidak bisa membayangkan Qin Xiao adalah orang mesum macam apa hingga mengatakan hal seperti itu. Sekarang pihak lain ingin berurusan dengannya, sepertinya dia telah melakukan sesuatu yang tak termaafkan. Jika Anda tidak tahu, Anda akan berpikir dialah orang yang kejam. Cukup hentikan bicara, aku tidak akan pernah membiarkanmu berhasil. Sistem itu berkata dengan marah. Namun jika digabungkan dengan wajah lolinya, dia terlihat agak garang bagaimanapun kau melihatnya. Qin Xiao hampir tidak bisa menahan tawa. Tapi untungnya aku berhasil menahannya. Air mata menggenang di matanya saat dia memohon. Sistem, tolong jangan lakukan hal bodoh. Aku bisa saja tidak menyentuhmu, oke? Jangan impulsif. Dan ini pasti sangat merugikanmu, kan? Apa kau benar-benar begitu menentangku sehingga kau lebih memilih menghancurkan dirimu sendiri daripada memuaskanku? Mendengar ini, sistem menjadi sangat marah. Beraninya kau mengatakan itu? Jika bukan karena kau, apakah aku akan melakukan ini? Selain itu, siapa yang akan mempercayai janji? Sistem, kau harus percaya padaku. Aku tidak akan pernah menyentuhmu jika kau tidak mau. Qin Xiao dengan cepat meyakinkannya. Dan bahkan jika aku menyentuhmu, bukankah tidak apa-apa bagimu untuk menghancurkan dirimu sendiri? Sistem itu ragu-ragu setelah mendengar ini karena dia juga tidak ingin melakukan itu. Bagaimanapun, itu akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan padanya. Ini bukan kerusakan yang disebabkan oleh klon, tetapi akibat dari menghancurkan otoritas. Jadi jika memungkinkan, dia tidak ingin melakukan itu. Namun janji Qin Xiao selalu membuat Tong merasa tidak nyaman. Dia menatap Qin Xiao dengan serius dan berkata, kamu bersumpah padaku bahwa kamu tidak akan melakukan sesuatu yang gegabah atau jangan salahkan aku karena benar-benar marah. Qin Xiao mengangguk dan berjanji, tidak masalah. Kamu bisa memintaku bersumpah apapun yang kamu mau, asalkan kamu tidak melakukan sesuatu yang gegabah. Bagaimanapun, ini akan menyebabkan kerugian besar bagimu dan aku juga akan merasa tidak enak.
Sistem merasa sedikit lebih baik setelah mendengar ini dan kemudian berkata dengan marah, kamu tahu ini berbahaya bagiku, namun kamu masih melakukan ini padaku. Aku tidak bisa menahannya. Qin Xiao merasa sedikit malu dan berkata dengan malu-malu, selain itu, aku hanya ingin mencobanya, siapa tahu itu akan benar-benar berhasil, ini tidak sepenuhnya salahkukan. Hal ini membuat sistem semakin kesal. Sialan, Qin Xiao benar-benar tidak melewatkan kesempatan apapun. Semua trik digunakan padanya. Apakah kamu memperlakukannya seperti lelucon? Sistemnya sangat marah sehingga ingin memarahi Qin Xiao dengan parah. Tapi mengetahui karakter Qin Xiao, dia takut terlalu senang padanya. Untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Melihat ini, Qin Xiao segera berkata, sistem, mengapa kamu tidak berhenti mengkhawatirkan, hal ini tidak masalah bagimu, apakah kamu menjadi roh dunia atau tidak, kan lagi pula kita selalu bersama. Bukankah situasinya sekarang sama seperti sebelumnya? Selain itu, bahkan jika kamu tidak diizinkan untuk menjadi roh dunia, bukankah kamu masih membutuhkan bantuan jika sesuatu terjadi di masa depan? Setelah mendengar ini, sistem segera menjadi kesal dan berteriak, apakah hanya ini yang aku pedulikan? Ah, bukankah ini yang kamu pedulikan? Qin Xiao menatapnya dengan bingung. Melihatnya seperti ini, sistem berkata dengan marah, apakah kamu masih berpura-pura padaku? Apa kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan sekarang? Jika aku benar-benar setuju, aku khawatir aku akan digertak olehmu setiap hari. Setelah mengatakan ini, sistem tiba-tiba berhenti berbicara dan bahkan dia merasa malu. Meskipun dia merasa senang melihat Qin Xiao menindas wanita lain ketika dia bersamanya sebelumnya. Tetapi jika dia menjadi tokoh utama sekarang, dia pasti tidak akan bisa menerimanya. Ini terlalu sulit untuk diterima, Tong. Bahkan seseorang seperti dia pun tidak tahan. Dan yang paling penting adalah Qin Xiao bermain terlalu boros dan dia tidak ingin menjadi pahlawan seperti itu. Jadi apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan Qin Xiao berhasil. Qin Xiao melihat sikap tegas sistem dan berkata, tanpa daya, sistem, mengapa kamu begitu khawatir, bukankah aku sudah berjanji padamu? Hehe. Sistem mencibir dan wajah gadis itu penuh dengan sarkasme, apakah kamu percaya janjimu? Qin Xiao mengangguk segera dan berkata, saya percaya itu, mengapa tidak, jadi sistem, Anda harus memberi saya kesempatan, jangan lupa bahwa kita adalah mitra terbaik. Enyah. No, petik terbalik Deno. Setelah mendengar kata-kata tak tahu malu Qin Xiao, sistem bahkan tidak lagi berpikir untuk berdebat dengannya. Melihatnya seperti ini, Qin Xiao hanya bisa mengancamnya. Sistem, aku memperingatkanmu, jika kamu terus seperti ini, aku akan memaksamu untuk melakukannya. Bahkan jika kamu menghancurkan tubuh ini, aku akan meninggalkanmu sesuatu sebelum itu. Kamu berani? Sistem itu menatapnya dengan marah. Qin Xiao mengangkat alisnya dan berkata, kamu tahu aku dengan baik. Apa kamu pikir aku akan berani melakukan ini padamu? Sistem itu panik ketika mendengar ini. Karena berdasarkan pemahamannya tentang Qin Xiao benar-benar berani melakukan ini. Lagi pula orang ini gila dan tidak peduli tentang banyak hal. Dalam hal ini aku khawatir Qin Xiao akan melakukan sesuatu padaku sebelum aku menghancurkan tubuh ini. Ketika sistem memikirkan ini, tiba-tiba ia menjadi putus asa. Kemarahan di wajah kecil yang lembut itu menghilang digantikan oleh kekesalan. Sistem itu mengerutkan bibirnya dan menangis. Brengsek, bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Kau menipuku berkali-kali dan aku masih membantumu, tapi sekarang kau ingin mempermainkanku, kau bukan manusia. Saat sistem berbicara, ia pecah menjadi tangisan yang memilukan hati. Qin Xiao merasa sedikit menyesal setelah mendengar ini. Dia menyentuh hidungnya dan merasa sedikit malu dengan apa yang dikatakan sistem. Bagaimanapun, menurut apa yang dikatakan sistem, aku memang agak brengsek. Dia dengan cepat berjongkok dan menepuk punggung sistem sambil berkata, baiklah, baiklah, berhenti menangis, aku benar-benar tidak akan mengganggumu. Siapa yang kau bohongi? Sistem itu menggoyangkan bahunya mencoba mendorong tangan Qin Xiao menjauh, tetapi gagal. Qin Xiao menatapnya seperti ini, menghela nafas tak berdaya dan berkata, lalu bagaimana kau bisa mempercayaiku, bagaimana kalau kita menandatangani perjanjian saja, ini seharusnya tidak menjadi masalah bagimu. Sistem berhenti menangis setelah mendengar ini, mendongak ke arahnya dengan mata berkaca-kaca dan bertanya, apakah kamu serius? Ya, sungguh. Qin Xiao mengangguk meyakinkan. Bagaimanapun juga, dalam hatinya dia tidak benar-benar harus berurusan dengan pihak lain, dia hanya ingin melihat apa yang akan terjadi setelah sistem itu terwujud. Bab 416, bagaimana kalau memberimu nama? Dan harus dikatakan bahwa Qin Xiao merasa bahwa apa yang dikatakan sistem itu tampaknya benar. Sepertinya aku sudah sedikit terlalu kasar padanya. Bagaimanapun mereka sangat baik padaku, bagaimana bisa aku membodohi mereka? Qin Xiao berpikir demikian dalam hatinya dan matanya menjadi jernih dan tulus. Jangan khawatir sistem, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik, dan aku berjanji tidak akan menipu kamu lagi. Jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir, saya tidak akan melakukan sesuatu yang gegabah. Ketika sistem mendengar kata-kata Qin Xiao dan merasakan pikiran Qin Xiao, ekspresinya menjadi jauh lebih baik. Dia mengendus dan berkata, sebaiknya kamu serius, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu nanti. Kamu masih saja kasar padaku. Qin Xiao terdiam ketika mendengar ini. Jika sistem ini benar-benar memiliki otoritas ini, sistem ini pasti sudah lama berurusan dengan dirinya sendiri, kan? Apakah perlu bagimu untuk mengancamku secara verbal sekarang? Namun melihat tatapan menyedihkan dari sistem, dia mengangguk dan berkata, ya, itu pasti benar.
Melihat ini, sistem akhirnya santai terisak dan berhenti menangis. Hanya saja matanya merah dan ditambah dengan wajah kecilnya yang gemuk. Qin Xiao merasa hatinya akan meleleh. Dia bahkan mengagumi selera estetisnya sendiri karena dia benar-benar bisa menciptakan gadis yang cantik dan cantik loli. Dan mengingat pihak lain adalah sistem, dia hampir bersemangat. Tapi untungnya hampir sampai jadi aku tidak benar-benar bergerak. Jika tidak, sistem yang baru saja stabil mungkin akan ketakutan. Qin Xiao terbatuk dan melihat penampilan sistem saat ini dan berkata, sistem, karena kamu sekarang memiliki tubuh, bagaimana kalau mengganti namamu? Tidak begitu bagus. Sistem memutar matanya ke arahnya dan berkata, jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, sebaiknya kamu bersikap baik atau aku akan benar-benar marah. Qin Xiao berteriak, tidak adil, aku hanya memberimu nama, kau membuatnya seolah-olah aku akan melakukan sesuatu yang lain. Sistem itu menatapnya dengan tidak senang dan berkata, apa kau pikir aku bodoh? Orang sepertimu pasti berpikir untuk memanggilku sesuatu yang menarik agar kau bisa mengembangkan hubungan denganku dan kemudian mempermainkanku, kan? Aku sudah tahu semua trikmu. Apa kau pikir aku semudah itu untuk dibodohi seperti orang lain? Oh sial. Qin Xiao tertegun ketika mendengar apa yang dikatakan sistem dan menatap pihak lain dengan mulut terbuka lebar. Tidak, aku bersumpah demi Tuhan. Dia berani menjamin bahwa dia benar-benar tidak punya ide seperti itu, tetapi sekarang sistem mengatakan demikian. Terutama raut percaya diri pihak lain membuatnya ragu apakah dia benar-benar berpikir demikian. Namun setelah Qin Xiao memikirkannya dengan hati-hati, dia menemukan bahwa ini tampaknya layak. Sistem, kamu luar biasa. Kamu bahkan mengingatkan saya, jika itu masalahnya maka saya berguling. Sebelum Qin Xiao dapat menyelesaikan kata-katanya, sistem itu dengan marah membalasnya. Qin Xiao hanya bisa menyentuh hidungnya tanpa daya. Sistem memeriksa tubuhnya saat ini, melihat ke kiri dan ke kanan, melompat-lompat dan bergerak-gerak, bersenang-senang. Sepertinya pihak lain juga sangat puas dengan mahakaryanya. Hanya saja ancaman dari Qin Xiao membuatnya tidak berminat untuk merasakan hal-hal ini sama sekali. Sekarang setelah dia tidak lagi memiliki kekhawatiran ini, dia melompat-lompat dengan gembira seperti gadis yang tidak bersalah. Qin Xiao melihat ekspresi bahagianya dan untuk sesaat dia merasa bahwa pemburu itu tampak seperti mangsa. Jika tidak, mengapa ada perbedaan sikap yang begitu besar sebelum dan sesudah? Sistem ini juga dengan cepat beradaptasi dengan tubuhnya saat ini dan bahkan dapat beralih antara realitas dan virtualitas. Qin Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya ketika dia melihat ini. Dia hanya bisa mengatakan bahwa itu memang sebuah sistem karena ia menguasai hal-hal ini dengan sangat cepat. Aku langsung mengerti. Jika bukan karena keterbatasan dirinya sendiri, Qin Xiao sepertinya merasa tidak ada yang bisa dia lakukan. Lawan menjadi tak terkalahkan seketika. Baiklah sistem, luangkan waktumu untuk bermain, aku akan pergi duluan. Setelah melihat bahwa tidak ada yang bisa diubah di dunia mutiara alam, Qin Xiao mengatakan sesuatu kepada sistem. Mendengar ini, pihak lain melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, baiklah, baiklah, jika kamu ingin pergi, pergilah sendiri, aku akan tinggal di sini dan bermain sebentar. Ketika Qin Xiao mendengar kata-kata ini dan sikap pihak lain, perasaan ditipu menjadi semakin kuat. Namun, dia tidak peduli tentang hal-hal ini dan meninggalkan dunia Jizu. Lagi pula, dia telah sibuk di dunia mutiara alam selama beberapa hari dan akan buruk jika dia tidak keluar dan melihat-lihat. Dan dia bisa merasakan bahwa sesuatu sepertinya telah terjadi di luar lagi. Setelah Qin Xiao meninggalkan dunia Jizu, dia kembali ke kota Yunhai. Namun pada saat ini sepertinya gempa bumi telah terjadi di kota Yunhai dan banyak bangunan yang runtuh. Ada lebih sedikit orang di jalanan dan beberapa orang bahkan mengalami luka-luka. Qin Xiao juga melihat kemunculan tentara dan polisi setempat di jalanan. Dia tercengang ketika melihat ini. Tidak, saya baru pergi selama beberapa hari, kenapa jadi seperti ini? Mungkinkah ada hal aneh yang muncul lagi? Qin Xiao tiba-tiba bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi untungnya villa besarnya di kota Yunhai tidak terpengaruh sama sekali, yang juga berarti bahwa Liu Xiyu dan yang lainnya baik-baik saja. Qin Xiao menemukan Liu Xiyu, Su Mengke, dan yang lainnya dan bertanya dengan bingung, apa yang terjadi? Apa yang terjadi beberapa hari ini? Kakak laki-laki. Su Mengke menghela napas lega ketika melihat Qin Xiao dan dengan cepat berlari menghampirinya, memeriksanya dari atas ke bawah seolah-olah untuk melihat apakah dia terluka atau tidak. Baru setelah melihat Qin Xiao baik-baik saja, dia merasa lega. Qin Xiao melihat penampilan pengertian orang lain, mengulurkan tangan dan mengusap rambutnya dan berkata, kau belum menjawabku apa yang terjadi hari ini, mengapa kau merasa seperti mengalami bencana? Kakak, apa kau tidak tahu? Su Mengke menatapnya dengan bingung seolah-olah Qin Xiao sangat terkejut dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Qin Xiao memutar matanya dan berkata, apa menurutmu? Kalau aku tahu, aku akan bertanya padamu. Saat Qin Xiao mengatakan ini, dia mencubit hidung kecil orang itu yang sedikit terangkat, menyebabkan Su Mengke sedikit tersipu. Namun, dia tidak melawan dan tetap patuh dan masuk akal. Dia segera menjelaskan, selama hari-hari ketika kamu pergi, banyak monster muncul dari alam rahasia kegelapan. Apakah ada yang salah dengan alam rahasia kegelapan?
Setelah Qin Xiao mendapatkan informasi ini, dia mengangkat alisnya dan menduga bahwa itu mungkin trik Ye Chen. Bagaimanapun, dia tahu betul bahwa ada sesuatu di alam rahasia yang dipikirkan Ye Chen. Ini disebutkan dalam naskah takdir yang diberikan kepadanya oleh sistem dengan Ye Chen sebagai protagonis. Sepertinya itu adalah tanda tingkat raja. Dan itu adalah tanda dari keberadaan tingkat raja yang sangat kuat. Ini seperti benih yang dapat memungkinkan seseorang untuk tumbuh menjadi makhluk tingkat raja. Bab 417 Ubah tempat. Benda ini sepertinya cukup bagus. Qin Xiao bergumam pada dirinya sendiri ketika dia memikirkan ini dan membelai dagunya sambil berpikir. Meskipun dia mungkin tidak akan membutuhkan ini karena dia memiliki sistem, dia dapat memberikannya kepada orang lain. Selain itu, meskipun tanda tingkat raja ini berada di alam rahasia kegelapan menurut narasi naskah, pemilik tanda tingkat raja inilah yang memimpin makhluk tingkat raja lainnya untuk menyegel alam rahasia kegelapan. Oleh karena itu, tanda ini tidak terinfeksi dan siapapun dapat menggunakannya. Dia mungkin tidak membutuhkannya, tetapi ada begitu banyak orang di sekitarnya yang sangat membutuhkannya. Belum lagi dia sekarang transenden dan bahkan belum mencapai level penguasa apalagi level raja. Ini masih sangat diperlukan. Sayang sekali ini hanyalah sebuah tanda. Setelah menyerap dan memurnikannya, itu hanya akan menaikkan batas atas Anda ke level raja dan sangat mempercepat kecepatan peningkatan Anda. Itu tidak memungkinkan Anda untuk mencapai level raja secara langsung. Cih, lupakan saja, jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Qin Xiao menggelengkan kepalanya dan mengabaikan masalah itu. Bagaimanapun, menurut situasi saat ini, tidak diketahui berapa banyak upaya yang dibutuhkan Ye Chen untuk mendapatkan tanda ini dengan levelnya saat ini. Diperkirakan kerusuhan di alam rahasia gelap disebabkan oleh kegagalan pihak lain. Tidak hanya dia tidak mendapatkan apa-apa, tetapi dia membuat alam rahasia gelap menjadi lebih aktif. Ketika dia bisa mendapatkannya, aku akan merebutnya darinya. Dengan cara ini dia tidak perlu melakukan sesuatu sendiri. Lagi pula dibandingkan dengan orang-orang seperti Ye Chen yang tidak takut memakai sepatu, bahkan jika mereka bertelanjang kaki, dia adalah keturunan langsung dari keluarga Qin. Ini adalah keuntungan terbesarnya tetapi juga memiliki beberapa keterbatasan. Jika saya sama cerobohnya dengan Ye Chen dan yang lainnya, bahkan jika kota Yunhai jatuh, mungkin tidak akan ada terlalu banyak konsekuensi. Tetapi itu akan mengurangi apa yang disebut keuntungan Anda sampai batas tertentu dan bahkan setelah beberapa kali lagi semua keuntungan akan hilang. Jadi, jika ada cara lain, yang terbaik adalah membiarkan orang lain menanggung akibatnya. Jika tidak, bahkan jika tujuan tercapai, manfaat keseluruhan mungkin benar-benar berkurang. Qin Xiao memikirkan hal ini dan mengabaikannya. Dia mengusap rambut Su Mengke dan berkata sambil tersenyum, "Oke, aku mengerti. Kalau begitu, apakah kalian semua baik-baik saja?" Su Mengke mendengar kata-kata perhatian Qin Xiao tersenyum dan berkata dengan patuh, "Tidak kakek Long dan kakak mengirim orang untuk melindungi kami pada saat itu, jadi kami baik-baik saja." Wah, kedengarannya cukup mulus. Ketika Qin Xiao mendengar bagaimana Su Mengke menyapa Qin Lin, dia segera membuat komentar menggoda. Setelah mendengar ini, Su Mengke tersipu dan merasa sedikit malu. Pada saat yang sama, ada sedikit kebencian di matanya saat dia menatap Qin Xiao. "Kakak, kamu jahat sekali. Kamu selalu menggodaku." Su Mengke mengatakan ini dengan nada sedikit genit. Ketika Qin Xiao melihatnya seperti ini, dia tertawa terbahak-bahak dan memeluknya sambil berkata, "Kalau begitu, beritahu aku apa yang salah dengan saudaraku." Saat dia berbicara, Qin Xiao mengangkat dagu orang lain dan memintanya untuk menatapnya. Tindakan ini membuat Su Mengke semakin malu dan dia tergagap dan tidak bisa berbicara. Pada akhirnya aku tidak tahan lagi dan hanya bisa membenamkan wajahku di lengannya dengan wajah memerah. Qin Xiao tersenyum lebih bahagia lagi ketika dia melihatnya seperti ini. Dia menjadi semakin menyukai Su Mengke, seorang gadis yang berperilaku baik, patuh, masuk akal, berkulit tipis, dan pemalu. "Apa yang sedang kamu lakukan adik kecil? Apakah kamu menggertak Xiao Mengke lagi?" Tepat ketika Qin Xiao sedang memeluk Su Mengke yang tersipu dan ingin melakukan sesuatu, suara Xiao Mengyao terdengar di telinganya. Kemudian Qin Xiao merasakan pihak lain melompat ke punggungnya seperti kucing. Qin Xiao memutar matanya dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu dengan menindas? Ini jelas cinta." Bah! Xiao Mengyao melingkarkan lengannya di lehernya dan menunggangi punggungnya sambil berkata dengan marah memalukan, "Kamu siapa yang menyuruhmu mencintaiku? Kamu hanya memikirkan hal-hal yang tidak sehat sepanjang hari." Qin Xiao tertawa ketika mendengar ini dan berkata, "Apa yang kamu katakan tidak sehat dan bagaimana kamu tahu jika seseorang menginginkannya atau tidak? Mengapa kamu tidak bertanya kepada Mengke dan mencoba?" "Xiao Mengke beritahu aku jika kamu menginginkannya atau tidak." Wajah Su Mengke menjadi lebih merah ketika dia mendengar itu. Bagaimana dia bisa menjawab ini? Siapa yang berani menjawab pertanyaan yang memalukan seperti itu? Walaupun seluruh hatinya tertuju pada Qin Xiao, dia tampak bersedia melakukan apa saja. Tapi jika aku benar-benar mengatakan bahwa aku bersedia, aku takut aku akan terlalu malu untuk menghadapi siapapun. Ini membuat Xiao Mengyao tak tertahankan. Dia melepaskan satu tangannya dan memukulnya dengan marah. "Apa yang kamu bicarakan? Apa kamu pikir semua orang tidak tahu malu sepertimu?" "Mengke, jangan jawab dia. Dia hanya menggertak orang sepanjang hari." Su Mengke mengangguk ketika mendengar ini tetapi merasa sedikit bersalah. Qin Xiao tersenyum dan berkata, "Oke, berhenti membuat masalah. Di mana yang lain? Apakah mereka semua sudah di rumah sekarang?" "Ya, ya."
Su Mengke berkata, ada banyak kebisingan di luar beberapa hari terakhir ini jadi saudara perempuanku tinggal di rumah dan tidak berkeliaran karena takut bahaya. Setelah mendengar ini, Qin Xiao mengangguk dan mengacungkan jempol kepada mereka. Ternyata mereka benar mengikuti dia. Jika mereka mengikuti para protagonis, apapun yang terjadi di luar, mereka mungkin akan berlarian tanpa tujuan. Kemudian tunggu para protagonis menyelamatkanmu dan akhirnya meningkatkan kesukaanmu. Memikirkan hal ini, Qin Xiao merasa bahwa cahaya suci di tubuhnya menjadi lebih kuat. Dia orang yang sangat baik. Qin Xiao bermain dengan mereka berdua beberapa saat dan ketika dia hendak mencari Liu Xiu dan yang lainnya, Su Ying muncul di depannya. Tuan Qin ingin bertemu dengan Anda. Qin Xiao mengangkat alisnya ketika mendengar ini dan berkata, saudaraku mencariku. Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi lagi? Su Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin, Bos Qin tidak memberitahu saya banyak hal. Dia hanya meminta saya untuk menemukan Anda dan meminta Anda untuk datang. Ngomong-ngomong, Presiden Qin juga menyuruh Anda untuk pindah ke tempat lain sekarang, dia sudah mengaturnya. Qin Xiao sedikit mengernyit ketika mendengar ini dan merasa sedikit bingung. Pada saat yang sama, dia juga sedikit penasaran tentang apa yang terjadi. Qin Lin benar-benar mengatur semua ini dan memintanya untuk menemukannya. Dia tahu betul bahwa ketika Qin Lin baik-baik saja, dia tidak pernah bertanya tentang situasinya. Setidaknya ketika dia bekerja, dia tidak akan duduk-duduk dan peduli dengan kehidupan sehari-harinya. Paling banter dia akan menyuruh orang untuk menanyakannya. Tapi aku tidak akan pernah membiarkan diriku pergi dan mengganggu orang lain. Oleh karena itu, pengaturan saat ini hanya dapat berarti bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi lagi atau sesuatu yang besar telah terjadi yang menyebabkan pengaturan seperti itu. Qin Xiao mendecakkan lidahnya ketika dia memikirkan hal ini meskipun ada lebih banyak protagonis sekarang sumber pendapatannya juga meningkat. Tetapi apa yang akan terjadi kurang jelas. Bahkan memiliki skrip tidak banyak gunanya. Lagi pula dengan begitu banyak faktor tidak stabil yang bertabrakan, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di detik berikutnya. Bab 418 Teman Buruk. Oke, saya mengerti jika itu masalahnya, mari bersiap-siap, saya akan membawa Anda ke tempat yang diatur oleh saudara saya. Setelah Qin Xiao selesai berbicara, dia menoleh ke Su Mengke dan yang lainnya dan berkata apakah Anda mendengar itu? Xia Mengyao dan Su Mengke mengangguk berulang kali setelah mendengar ini. Qin Xiao memutar matanya dan berkata, karena kamu sudah mendengarnya, mengapa kalian berdua tidak segera membersihkan diri? Apa kamu masih menungguku untuk membantumu? Xia Mengyao berkata dengan angkuh, jika kamu tahu ini, mengapa kamu tidak bertindak sekarang? Kamu sama sekali tidak peka. Hei, itu menarik. Qin Xiao tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-katanya. Dia melambai kepada Xia Mengyao dan berkata, ayo Mengyao mendekat. Biar ku bereskan kamu. Xia Mengyao melompat mundur setelah mendengar ini, memasang muka dan berkata, aku akan berurusan denganmu, dasar hantu berkepala besar, apa kau pikir aku bodoh? Setelah mengatakan itu, dia menarik Su Mengke menjauh dari tempat kejadian. Qin Xiao menggelengkan kepalanya dan menertawakan penampilannya yang lincah dan nakal. Tak lama kemudian, Su Mengke dan yang lainnya memberitahu Liu Xiu dan yang lainnya untuk berkemas lalu naik RV dan pergi menuju tempat yang telah diatur Qin Lin untuk mereka. Ketika dia tiba di tujuan, Qin Xiao tiba-tiba bingung. Apa yang dia lihat? Apa yang terjadi dengan tembok setinggi 20 hingga 30 meter dengan kabel di depanku ini? Dia baru pergi selama beberapa hari, mengapa dia tiba-tiba berubah begitu banyak? Selain itu, area tertutup ini tampaknya cukup luas setidaknya sebesar beberapa kota besar. Setelah mereka melewati gerbang, mereka menemukan bahwa ekosistem di dalamnya sangat lengkap bahkan sedikit seperti mimpi. Tidak, apa yang terjadi? Su Ying sedikit bingung ketika mendengar ini. Apa yang salah? Qin Xiao menunjuk ke pemandangan di luar jendela dan berkata apa yang terjadi, apa yang mereka lakukan, kapan mereka muncul, mungkinkah teknologi telah maju ke tingkat ini hanya karena saya pergi selama beberapa hari. Su Ying berkata dengan speechless, Tuan Muda Qin, Anda terlalu memikirkan hal ini semua dimulai sebelum Presiden Qin tiba. Setelah dia tiba, dia meminta orang-orang untuk mempercepat prosesnya. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan hanya dalam beberapa hari. Qin Xiao bahkan lebih bingung ketika mendengar ini, bahkan jika itu masalahnya mengapa melakukan semua ini. Kenapa tidak? Kali ini Su Ying yang menjadi bingung. Dengan situasi yang begitu kacau dan berbahaya saat ini, bukankah normal untuk membangun markas pertahanan terlebih dahulu? Qin Xiao memiringkan kepalanya. Apakah berbahaya? Mengapa aku tidak merasakannya? Namun kali ini belum lagi Su Ying, bahkan Liu Xiu dan yang lainnya speechless. Jelas dia merasa tidak berdaya tentang perilaku ceroboh Qin Xiao. Liu Xiu menatapnya dan berkata, bukankah kamu sering keluar dan berkeliling, bagaimana mungkin kamu tidak tahu apa yang terjadi? Qin Xiao mengangguk dan berkata, ya saya tahu, itu sebabnya saya terkejut. Meskipun situasinya agak kacau sekarang, tidak perlu membangun pangkalan pertahanan sebesar itu, kan? Beberapa kota besar dikelilingi oleh tembok tinggi. Jika Anda tidak tahu, Anda akan mengira itu adalah akhir dunia. Qin Xiao sangat bingung sesaat. Mungkinkah ada krisis yang tidak dia ketahui? Lagi pula, mengingat situasi saat ini, tidak perlu membuatnya begitu berlebihan.
Anda harus tahu bahwa bahkan ada kabel di tembok tinggi ini. Skala ini bukanlah sesuatu yang dapat ditangani hanya karena masalah ini. Qin Xiao memikirkannya dan memutuskan untuk bertanya kepada Qin Lin apakah dia ingin tahu apa yang terjadi. Lagi pula, menilai dari ekspresi Su Ying dan yang lainnya, jelas bahwa mereka tidak tahu alasan spesifiknya. Ketika RV melaju ke rumah bangsawan kastil, Qin Xiao menjadi lebih speechless saat dia melihat bangunan di depannya. Karena dia belum pernah melihat gedung ini sebelumnya. Dan yang paling penting adalah bahwa Manor ini sebenarnya telah mengembangkan ekosistem pertanian yang jelas juga dirancang untuk terus memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup setelah terisolasi dari dunia luar. Namun yang paling mengejutkan Qin Xiao adalah bahwa manor besar di depannya sebenarnya masih berada di dalam penghalang. Anda harus tahu bahwa tidak semua orang bisa melakukan ini. Jika Anda lebih kuat, itu akan masuk ke dalam kategori dunia ruang rahasia. Ketika dia tiba di manor, Qin Xiao segera melihat Qin Lin memberikan instruksi kepada sekelompok makhluk luar biasa. Melihat ini Qin Xiao berkata, "Oh, kakak sungguh hebat, dia benar-benar memiliki bawahan yang luar biasa, dia melakukannya dengan baik." Qin Lin mendengar suara itu dan melihat ke arah Qin Xiao yang berada di RV dan menjulurkan kepalanya keluar jendela. Ketika Qin Xiao melihat wajahnya yang menyeringai, Qin Lin selalu merasa bahwa dia pantas dipukuli. Dia mengabaikan Qin Xiao tetapi memberikan beberapa instruksi kepada orang-orang luar biasa itu dan kemudian melihat Liu Xiu dan yang lainnya yang turun dari mobil di belakang Qin Xiao. Wajah serius Qin Lin menunjukkan senyum yang sedikit kaku dan dia berkata, "Saya sudah mengatur tempat untuk Anda. Biar seseorang mengantar Anda ke sana untuk membiasakan diri terlebih dahulu. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan adik saya." "Oh, oke, kakak." Menghadapi Qin Lin, Liu Xiu dan yang lainnya masih sedikit terkendali. Tidak mungkin setelah semua Qin Lin selalu terkenal. Jika bukan karena Qin Xiao akan sulit bagi mereka untuk mendekatinya apalagi bertatap muka seperti sekarang dan berbicara dengan sopan kepada mereka. Kurasa hanya Xia Mengyao yang acuh tak acuh setelah semua mereka semua dari teman lama. Qin Xiao merasakannya dan tersenyum, "Baiklah, jangan gugup, meskipun kakakku agak buruk dia tetap orang yang sangat baik." Nilai kebencian Qin Lin plus 666. Qin Lin menatapnya ke samping dengan wajah tanpa ekspresi. Namun Qin Xiao tidak takut, malah matanya berbinar. "Tentu, saudara." Dia benar-benar terkejut bahwa ada begitu banyak kebencian sejak awal. Ini sebanding dengan protagonis setingkat Ye Chen. "Kau pantas menjadi kakakku, aku mengakuimu." Meskipun Qin Lin tidak tahu apa yang dia pikirkan ketika dia melihat mata cerah di matanya, dia tahu bahwa dia pasti sedang memikirkan sesuatu yang buruk. "Adik kecil, jika kamu tidak ingin dipukuli, saya sarankan kamu bersikap baik, jika tidak, jangan salahkan saya karena menghukummu." Qin Lin berkata memperingatkan. Qin Xiao terkekeh dan berkata, "Kakak, apa yang kamu bicarakan? Tidakkah kamu tahu bahwa aku selalu tidak jujur?" Petik. Kelopak mata Qin Lin berkedut ketika mendengar ini. Jelas dia tidak menyangka Qin Xiao punya keberanian untuk mengatakan ini dan terlihat begitu benar. Dia menatap Qin Xiao dalam diam dan berkata, "Di masa depan kamu harus berhenti bergaul dengan teman-teman buruk itu atau kamu akan tidak tahu malu di masa depan." Teman-teman buruk. Xiao Qinglong dan yang lainnya. Lagi pula hanya ada satu atau dua orang yang memiliki hubungan baik dengan saya di luar sana. TSK, ternyata mata orang banyak itu tajam. Orang lain bisa tahu apakah itu baik atau tidak dalam sekejap. Sepertinya aku berada dalam kondisi ini sekarang karena aku telah disesatkan oleh Chu Feng dan yang lainnya. Namun sebelum dia bisa mengatakan apapun, Qin Lin memanggil anak buahnya untuk membawa Liu Xiu dan yang lainnya ke tempat yang telah diatur untuk menginap. Namun ketika dia melihat Qin Xiao dan kelompok wanitanya, mentalitasnya tidak bisa tidak berubah untuk sesaat. Bab 419, apakah Anda punya pertanyaan? Meskipun sebagian besar dari apa yang dilakukan Qin Xiao di luar dilaporkan kepadanya oleh seseorang. Tetapi meskipun dia mengetahuinya di dalam hatinya ketika dia melihat Qin Xiao dengan begitu banyak wanita, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sedikit muram. Qin Lin berkata kepada Qin Xiao dengan wajah muram, "Adik kecil, apa ada yang salah denganmu?" Ah! Ketika Qin Xiao mendengar ini, dia melirik Liu Xiu dan yang lainnya, lalu menoleh untuk menatapnya dengan ragu dan berkata, "Kakak, apakah kamu salah minum obat? Apakah kamu keberatan jika aku mencari beberapa wanita?" Namun Qin Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan begitu masalahnya, saya tidak tega peduli padamu dan yang ingin saya katakan adalah kamu punya banyak wanita, mengapa kamu tidak bergerak sekarang? Apa ada yang salah denganmu jika ya saya bisa mengatur seseorang untuk memeriksamu?" Saat dia berbicara dia melirik Qin Xiao, matanya sedikit ke bawah. Namun, itu tidak kentara seolah-olah dia sedang mempertimbangkan wajah Qin Xiao. "Oh, sial." Qin Xiao segera kehilangan ketenangannya ketika melihatnya seperti ini. "Tidak, kakak, apakah kamu bosan? Jika ya, mengapa kamu tidak melakukan lebih banyak pekerjaan?" Saat dia berbicara, dia menjadi sedikit curiga. Jika seseorang tidak tahu, mereka mungkin berpikir bahwa Qin Lin ada di sini untuk meningkatkan nilai emosionalnya. Omong kosong sepanjang hari. Tidak melakukan pekerjaanmu. Qin Lin memandangnya dan melihat bahwa dia akan melompat-lompat dan tidak bisa menahan senyum di wajahnya yang serius.
Kenapa itu menyentuh titik sakitmu? Aku tidak mengatakan hal buruk tentangmu, tetapi kamu bukan anak kecil lagi karena kamu memiliki begitu banyak wanita. Kamu benar-benar harus memikirkan generasi berikutnya dan menyelesaikan masalah secepat mungkin. Lagi pula kita adalah satu-satunya dari garis keturunan kita yang tersisa. Qin Xiao terdiam setelah mendengar ini. Aku berkata kau benar-benar tidak ada kerjaan. Karena kau tahu ini, kenapa kau tidak bekerja keras? Kau menggangguku. Kau cukup tua, jika itu tidak berhasil, aku akan mencarikanmu beberapa. Nilai kebencian Qinlin plus 666. Awalnya dia hanya ingin menggoda Qin Xiao, tetapi begitu dia mengatakan ini, Qinlin segera kehilangan ketenangannya. Senyum yang akhirnya muncul di wajahnya dengan cepat menghilang. Sesaat dia yang awalnya ingin menggoda Qin Xiao seolah dibuat berhenti tertawa karena Qin Xiao. Ini juga membuatnya kehilangan mood untuk mengolok-oloknya. Melihatnya seperti ini, Qin Xiao terkekeh dan berkata, ada apa kakak, kenapa kamu diam? Apakah kamu memikirkan sesuatu yang tidak menyenangkan? Qinlin meliriknya dan terlalu malas untuk mengatakan apapun lagi padanya. Tapi jelas bahwa dia tidak bisa lagi tertawa, sehingga dia berbalik dan berjalan menuju kastil. Qin Xiao tersenyum lebih bahagia ketika dia melihat ini. Qinlin adalah orang yang baik, mengapa dia tidak melakukan hal lain setiap hari? Dia harus mempelajari hal-hal yang tidak berguna ini. Kuncinya adalah dia datang ke sini untuk menertawakan dirinya sendiri. Dia mengikuti Qinlin ke dalam kastil dan sampai ke ruang belajar dan berkata, baiklah kakak, sebaiknya kau ceritakan apa yang terjadi selama periode waktu ini. Kau benar-benar membuat keributan besar. Qinlin duduk di mejanya, melirik ke arahnya, dan berkata, kau berlarian kemana-mana setiap hari, tidakkah kau tahu apa yang sedang terjadi? Aku bertanya padamu karena aku tidak tahu. Jika aku benar-benar menemukan sesuatu, apakah aku akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini padamu? Qin Xiao memutar matanya. Namun, Qinlin mengerutkan kening setelah mendengar ini dan berkata, apakah kamu tidak menghadapi ini? Seharusnya tidak mungkin. Dunia sedang dalam kekacauan sekarang. Bagaimana mungkin kamu tidak memperhatikan hal-hal ini? Qin Xiao memikirkannya dan menjadi bingung setelah mendengar ini, mungkinkah hanya karena monster kecil dan materi gelap, dunia telah jungkir balik. Ada lagi. Qinlin memandang Qin Xiao dan jelas bahwa dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia menyesap teh dan berkata, jika ini satu-satunya masalah meskipun serius, itu tidak cukup untuk memaksa saya membangun pangkalan pertahanan dalam waktu sesingkat itu. Qin Xiao tidak mengatakan apapun, hanya menatapnya dan menunggunya untuk melanjutkan. Qinlin tidak menyimpan rahasia itu dan melanjutkan. Masalah utama sekarang adalah bahwa selain beberapa iblis dan materi gelap yang dapat menginfeksi orang lain, masalah paling serius adalah ruang misterius yang muncul di seluruh dunia. Qin Xiao mengerutkan kening setelah mendengar ini menjadi semakin bingung untuk sesaat. Itu saja, bukankah itu hanya masalah kecil? Dan secara relatif, ini seharusnya menjadi hal yang baik, kan? Meskipun banyak orang akan menderita, saya pikir mereka seharusnya bahagia karena dengan cara ini mereka tidak perlu terus menjadi budak seperti sebelumnya, kan? Qin Xiao tertawa saat berbicara, tidak merasa ada yang salah dengan itu. Dia tahu betul apa yang dipikirkan orang biasa setiap hari. Lagi pula, dia adalah gabungan dari dua jiwa. Jadi, meskipun keadaannya sedikit kacau sekarang, perubahan drastis dalam situasi dunia setara dengan perombakan. Ini bisa dikatakan sebagai hal yang sangat membahagiakan bagi lebih dari 60 orang. Karena ini adalah kesempatan mereka untuk mengubah takdir mereka. Jadi Qin Xiao tidak berpikir ada yang salah. Qinlin menatapnya dan berkata, kamu pikir itu cukup sederhana, tetapi tidakkah kamu memikirkan pertanyaan lain? Apa masalahnya? Apakah mereka memberontak? Qin Xiao tersenyum dan menjawab, pemberontak, jika kamu mau ini normal saja, kita tidak bisa membiarkan orang lain menanggung biaya sementara kita tidak memiliki risiko sama sekali. Baik itu kekuasaan atau status, itu selalu menjadi milik mereka yang mampu dan berbudi luhur. Saudara, kamu tidak berencana untuk membangun pangkalan pertahanan ini dan kemudian memulai penindasan paksa, kan? Qin Xiao memutar matanya dan berkata, jika itu masalahnya, maka kamu agak keji. Kakak kita sudah memiliki keuntungan sebesar itu dan kamu masih mencoba untuk secara paksa menghentikan kita, itu agak terlalu berlebihan. Kita setidaknya harus memberi mereka kesempatan. Paling banyak, kita harus melindungi mereka yang ingin menjalani hidup damai. Mendengar kata-kata gegabah Qin Xiao, wajah Qinlin menjadi sangat gelap untuk sesaat. Dia memandang Qin Xiao dengan marah dan berkata, apakah kamu ingin mendengarkan apa yang kamu katakan? Jika orang lain tahu tentang ini, mereka pasti akan menghukummu. Qin Xiao tertawa ketika mendengar ini. Aku mengatakan yang sebenarnya, apa masalahnya? Lagi pula, bukankah keluarga Qin kita memiliki banyak musuh yang tidak kita sukai? Sekarang kita sudah mulai menyusun ulang kartu, ini juga merupakan kesempatan bagus untuk menemukan cara untuk menyingkirkan mereka, kan? Wajah Qinlin menjadi lebih gelap ketika mendengar ini, tetapi dia tidak bisa membantahnya sejenak. Karena apa yang dikatakan Qin Xiao benar-benar tepat. Faktanya stabilitas dicapai melalui kesabaran dan kompromi. Seiring waktu, semakin banyak yang akan muncul secara alami. Semua ketidakpuasan dan kontradiksi akan meletus cepat atau lambat. Oleh karena itu kekacauan pasti akan terjadi cepat atau lambat, ini hanya masalah waktu. Tidak ada yang bisa menghentikan ini, bahkan Tuhan. Kecuali orang-orang ini tidak lagi memiliki emosi dan perselisihan. Bab 420 sudah kubilang sejak lama.
Jika tidak, bahkan jika ada dewa yang menekannya, apa yang seharusnya terjadi akan tetap terjadi selama ada kesempatan. Qin Lin menggelengkan kepalanya dan tidak ingin memberitahu Qin Xiao tentang ini. Kamu benar, tapi bukan itu yang ingin kuberitahukan padamu sekarang dan bukan itu sumber masalahnya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan tablet dan menyerahkannya kepada Qin Xiao. Ada banyak informasi di dalamnya. Saat Qin Xiao mengambil alih dan memeriksanya, Qin Lin juga berkata, masalah yang kita hadapi sekarang bukanlah konflik internal, tetapi masalah ruang rahasia lain selain iblis dan monster, yaitu masalah ras cerdas di dunia lain. Terutama ras yang sangat cerdas yang memiliki kekuatan yang hebat. Inilah masalah yang perlu kita hadapi sekarang. Nada bicara Qin Lin menjadi berat saat dia berbicara dan wajahnya menunjukkan kesungguhan dan kekhawatiran. Qin Xiao juga mengerti apa yang sedang terjadi. Masalah mendasar yang mereka hadapi sekarang adalah dunia ruang rahasia yang telah muncul di seluruh dunia tidak hanya berisi monster dan iblis tetapi juga banyak ruang rahasia yang dihuni oleh manusia. Bahkan ada dunia yang juga dunia nyata dan menyatu dengan dunia tempat mereka tinggal. Ditambah lagi dengan fakta bahwa ada begitu banyak dunia milik ruang rahasia, dunia tempat mereka berada sekarang agak kacau. Tentu saja kekacauan yang disebutkan di sini adalah jenis kekacauan yang sulit ditangani oleh keluarga Qin atau dewan sesepuh. Alih-alih hanya ada di tingkat menengah dan senior seperti sebelumnya. Dan alasan terpenting adalah karena mereka semua adalah ras cerdas setelah penggabungan berbagai dunia, perang pasti akan pecah dalam kekacauan. Ini sangat mudah. Lagi pula, akan sedikit keterlaluan jika kita masih bisa hidup damai dalam keadaan seperti itu. Oleh karena itu, kepemilikan dan hak memerintah harus ditentukan melalui perang. Jika Anda menginginkan stabilitas sejati, ini adalah proses yang diperlukan. Jika tidak, tidak akan ada seorang pun yang akan mendapatkan kedamaian lagi. Dalam menghadapi situasi seperti itu, kita harus lebih memperhatikan ancaman yang ditimbulkan oleh beberapa ras cerdas yang gila. Inilah masalah yang dihadapi oleh Qin Lin dan para pemimpin top lainnya. Karena ras makhluk yang memiliki kecerdasan tetapi gila ini akan baik-baik saja jika mereka lemah. Tetapi jika ia masih memiliki kekuatan yang dahsyat dan makhluk lain tidak memiliki kekuatan untuk melawannya, mereka mungkin hanya bisa menunggu akhir dunia. Brengsek. Qin Xiao juga terkejut setelah melihat informasi ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa begitu banyak hal akan terjadi sekarang. Tidak heran Qin Lin membuat keributan besar dan bahkan membangun pangkalan pertahanan ekologis yang begitu besar dalam waktu yang sangat singkat. Ini mungkin benar-benar menjadi akhir dunia. Jika Qin Lin tidak gugup maka sesuatu yang aneh akan terjadi. Melihat ekspresi terkejut Qin Xiao, Qin Lin tidak bisa tidak bertanya-tanya adik kecil, kamu berlarian di luar setiap hari, apakah kamu benar-benar tidak pernah menemukan hal-hal yang kuat ini? Qin Xiao terdiam setelah mendengar ini. Jika aku mengalami ini, apakah aku akan begitu terkejut? Aku benar-benar belum pernah melihat karakter yang kuat. Jika dia tahu hal-hal ini, siapa yang akan peduli? Dia pasti sudah bersatu kembali dengan Qin Lin sejak lama. Sebelumnya, dia berpikir bahwa dia dan Chu Feng menghancurkan alam rahasia kegelapan untuk mempercepat pemulihan energi spiritual dan adaptasi terhadap materi gelap. Sekarang sepertinya trik kecilnya agak memalukan. Karena tempat lain sudah meletus tetapi dia hanya membuat celah lalu berhenti. Saya juga ingin menunggu sampai saya terbiasa sebelum melanjutkan untuk menghindari terlalu banyak korban. Setelah sekian lama, aku masih merasa seperti rekrutan baru. Tuhan tahu dia hanya berani menyebabkan kehancuran seperti itu karena dia melihat bahwa kebangkitan energi spiritual tidak dapat dihindarkan. Tetapi sekarang dia telah menghancurkan alam rahasia gelap terlebih dahulu yang memungkinkan orang-orang seperti kakek Long menemukan tempat ini dan melakukan pemeliharaan. Untuk sesaat sulit untuk mengatakan apakah itu hal yang baik atau hal yang buruk. Karena dengan cara ini memang tidak akan terlalu banyak korban tetapi dalam lingkungan yang relatif nyaman, tingkat kebangkitan dan kemampuan beradaptasi setiap orang pasti akan melambat. Dengan cara ini ketika bahaya datang, semua orang mungkin akan binasa karena mereka terlalu rapuh dan bahkan sejumlah kecil orang tidak akan selamat. Untungnya ini adalah kota Yunhai tempat terdapat kekuatan besar keluarga Long. Qin Lin seorang pria kaya juga datang ke kota Yunhai dan mengambil alih pembangunan pertahanan. Jika tidak, jika bahaya benar-benar terjadi, kota Yunhai mungkin menjadi reruntuhan yang sepi. Setelah Qin Xiao memikirkan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mengutuk sistem di benaknya. Sistem, apa yang telah kamu lakukan? Bahkan jika kamu ingin menimbulkan masalah, kamu harus memberitahuku sebelumnya, kan? Kamu telah membuat ini sangat sulit bagiku, seorang penyendiri yang bahkan punya naskah untuk mencari tahu semua ini sekarang. Apa hubungannya denganku? Aku tidak melakukan ini. Jika bukan kamu, lalu siapa lagi yang bisa melakukannya? Mungkinkah itu aku? Qin Xiao menjawab dengan tidak senang. Aku sudah memberitahumu sejak awal bahwa dunia ini pada awalnya berputar di sekitar protagonis. Jika kamu mengganggu tatanan ini, secara alami akan ada konsekuensi negatif. Kapan kamu? Ketika Qin Xiao hendak membantah perkataan sistem, kilasan inspirasi tiba-tiba muncul di benaknya dan dia tiba-tiba teringat sesuatu.
dia sepertinya ingat bahwa sistem memang mengatakan ini dan ia mengatakannya ketika dia baru saja menyeberang. Namun, dia tidak menyangka sistem itu serius. Apakah benar-benar ada dunia yang berputar di sekitar satu orang? Melihat bahwa Qin Xiao telah mengingat sistem yang dilanjutkan. Dunia ini aslinya adalah dunia berdimensi rendah, sehingga kehendak dunia memunculkan protagonis satu persatu mengatur nasib para protagonis dan membiarkan mereka meningkatkan dunia melalui dukungan timbal balik mereka semua dapat tumbuh dewasa. Dan jika Anda melanggar aturan ini, itu secara alami akan menyebabkan masalah lain jadi ini bukan urusan saya. Yang paling saya lakukan hanyalah mendapatkan beberapa protagonis di sini. Setelah sistem mengucapkan kata-kata ini, sistem itu sepenuhnya mengalihkan kesalahan. Qin Xiao tertegun setelah mendengar penjelasan sistem. Maksudmu, semua yang terjadi sekarang adalah salahku? Bisa dibilang begitu, tapi aku tidak bisa mengatakan itu salahmu karena ini tak terhindarkan dengan peningkatan dunia. Hanya saja denganmu dan aku, itu terjadi jauh lebih cepat. Karena menurut kecepatan asli peningkatan dunia, dibutuhkan setidaknya waktu yang sangat lama untuk mencapai tahap saat ini. Tapi aku membawa beberapa protagonis dan beberapa dunia kecil dan hanya itu. Ketika Qin Xiao mendengar ini, dia sepertinya melihatnya tanpa daya merentangkan tangannya di dunia mutiara alam. Ini membuatnya benar-benar tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Bab 421 luangkan waktumu. Tidak, beginilah cara dunia bekerja sekarang. Setelah beberapa lama Qin Xiao berkata dengan terkejut. Bukan itu masalahnya, alasan utamanya adalah karena sifat dunia itu sendiri tidak persis sama di antara semua dunia, sama seperti kalian manusia, meskipun kita semua adalah makhluk humanoid, bukankah kita semua berbeda? Jadi dunia itu sama kelahiran dunia ini adalah jenis yang secara naluriah akan tumbuh lebih kuat sehingga tabrakan fusi dan penelanan dunia adalah hal yang normal. Menurut sistem, hampir seperti dunia tempat dia berada sekarang yang telah mampu mengembangkan dirinya sendiri sejak kelahirannya. Dalam tabrakan itu, mereka akan ditelan dan digabungkan atau ditelan dan diserap. Bagaimana? Bukankah itu menyenangkan? Setelah melihat itu, Qin Xiao mengerti, sistem itu berkata dengan semangat. Qin Xiao mengerang dan berkata dengan tidak senang, kenapa kamu tidak memberitahuku tentang ini lebih awal? Dan kenapa kamu begitu bahagia? Kenapa aku memberitahumu begitu banyak? Cepat atau lambat kamu juga akan bertemu denganku. Tapi siapa yang menyangka kamu akan bersenang-senang seperti ini? Tidak hanya dia melemahkan protagonis yang belum berkembang sejak awal, dia juga berulang kali memaksa mereka untuk mengisi ulang energi mereka, memperlakukan mereka seperti mesin gerak abadi. Sekarang kehendak dunia telah menetapkan bahwa Anda juga anak takdir seperti Xiao Qinglong. Apa yang bisa saya lakukan? Qin Xiao hampir tertawa karena marah ketika mendengar ini. Apakah kehendak dunia ini terbelakang mental? Bahkan ini bisa salah dinilai. Wajar untuk menghakimi diri sendiri sebagai rumah tangga ilegal atau virus. Akibatnya, dia dinilai sebagai putra takdir seperti Chu Feng. Bukankah itu berarti aku sekarang telah menjadi protagonis alternatif yang sah? Qin Xiao sepertinya memahami sesuatu ketika dia memikirkan hal ini. Jadi, karena aku dinilai berada pada level yang sama dengan Xiao Qinglong, keinginan dunia ini merasa bahwa ia sekarang kuat dan secara naluriah mulai menimbulkan masalah. Ya, betul. Sistem mengangguk dan berkata jangan kaget dengan ini lagi pula dunia ini kekurangan diri sendiri hanya kemauan naluriah jadi situasi ini sangat normal. Jika Anda hebat, Anda dapat bergabung dengan dunia dan mengendalikannya seperti Hong Jun dalam beberapa novel prasejarah. Setelah menjadi penguasa dunia ini, Anda dapat mengendalikan bagaimana perkembangannya. Qin Xiao memutar matanya ketika mendengar ini. Dalam situasi saat ini, bisakah aku melakukan ini? Santai saja, itu pasti akan terwujud pada akhirnya. Dan semakin kuat dunia ini, semakin kuat pula kendalimu atas masa depan, kan? Qin Xiao hampir tertawa karena marah ketika mendengar ini. Sistem ini benar-benar tahu cara berbicara dan hanya mengatakan hal-hal baik. Jika itu di masa lalu, dia mungkin telah menemukan cara untuk membuat dirinya bangkrut dan melakukannya. Tetapi dalam situasi saat ini dia tidak tahu bagaimana mencapai ini. Selain itu, dengan kecepatan integrasi dunia saat ini, dia tidak tahu fenomena keterlaluan apa yang akan muncul di masa depan. Qin Xiao memikirkan hal ini dan bertanya apakah dunia ini memiliki mutiara batas atau hati dunia sekarang? Tidak bisakah aku pergi dan mendapatkannya? Tidak, kecuali seseorang dapat mengendalikan dunia dan memadatkannya terlebih dahulu. Jika tidak, kita hanya dapat menunggu dunia tumbuh dan memadat dengan sendirinya. Namun meskipun sistem mengatakan demikian, Qin Xiao sudah memahami konsep dan informasi dunia. Jika dia benar-benar menunggu dunia mengembun dengan sendirinya, dia tidak tahu berapa miliar tahun yang dibutuhkan. Setelah Qin Xiao memahami ini, dia terlalu malas untuk mengatakan apapun lagi. Melihat bahwa dia belum merespons, Qin Lin segera bertanya bagaimana keadaannya. Apakah kamu belum selesai membacanya? Ada pertanyaan? Qin Xiao kembali sadar setelah mendengar kata-katanya dan menyela percakapan dengan sistem. Dia menatap Qin Lin dan berkata, aku sudah selesai membacanya. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk ditanyakan kepadamu. Katakan saja apa yang ingin kamu bicarakan denganku. Lagi pula, melihat beban kerjamu saat ini, kamu tidak akan datang kepadaku secara khusus jika kamu tidak ada urusan.
Qin Lin tersenyum sedikit ketika mendengar ini dan mengangguk hampir. Aku datang kepadamu karena aku ingin tahu situasimu saat ini. Aku punya sesuatu untuk kamu lakukan. Ada apa? Qin Xiao menatap Qin Lin dengan rasa ingin tahu. Dia tahu betul bahwa Qin Lin tidak akan membiarkannya melakukan pekerjaan apapun kecuali jika diperlukan. Lagi pula aku tidak terlihat seperti seseorang yang akan melakukan sesuatu dengan serius. Berapakah kekuatanmu saat ini? Qin Lin tidak menjelaskannya secara langsung tetapi menanyakannya terlebih dahulu. Meskipun Qin Xiao tidak tahu apa yang akan dilakukan pihak lain, dia masih menjawab dengan sangat serius. Sangat kuat, aku hebat. Petik, nilai kebencian Qin Lin plus 666. Qin Lin mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata. Aku hanya merasa tanganku gatal ingin memberinya 2 tamparan besar. Qin Lin menarik napas dalam-dalam untuk menekan emosinya yang gelisah. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Qin Xiao dan berkata terus terang, aku punya sesuatu di sini yang perlu ditangani. Jika kamu punya kemampuan, aku akan menyerahkannya kepadamu. Saya akan mengatur orang dan sumber daya lain untuk membantu Anda. Jika memungkinkan, akan lebih baik untuk menaklukkannya. Kemudian Anda dapat membangun kekuatan Anda sendiri. Lingkungannya berbeda sekarang. Saya khawatir itu hanya akan semakin kacau di masa depan. Bahkan mungkin ada krisis yang tidak diketahui. Wajah Qin Lin menjadi serius saat dia berbicara. Jadi saya harap Anda tidak akan menganggur sepanjang hari. Jika tidak, jika sesuatu terjadi pada kami, tidak akan ada seorang pun yang membersihkan setelah Anda. Ketika Qin Xiao mendengar ini, dia menatap pihak lain dengan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Qin Lin memanggilnya untuk membicarakan hal ini. Tidak, kakak, kau berbicara seolah-olah keluarga kita akan musnah. Berhentilah bersikap pesimis. Namun, ekspresi Qin Lin tidak mereda, tetapi menjadi lebih serius. Aku tidak bercanda. Dalam situasi saat ini, bukan tidak mungkin krisis yang kuprediksi akan terjadi. Jika kita hanyalah keluarga biasa, kita tidak perlu terlalu khawatir. Kita bisa mencari seseorang yang kuat untuk diandalkan, tetapi sayangnya kita bukan. Selain itu, sebagai salah satu dari 10 klan utama Dewan Tetua, kita tidak mungkin bisa menjauhi masalah ini dan kita tentu tidak bisa melakukan hal seperti itu. Qin Lin menghela nafas ketika dia mengatakan ini, alisnya penuh kekhawatiran. Sudah jelas bahwa apa yang terjadi sekarang membuatnya merasa sangat terancam. Akan baik-baik saja jika kita hanya bertemu dengan monster dan iblis yang kuat. Dengan cara ini mereka hanya perlu bersatu sebagai satu dan memimpin serta menghadapi dengan tertib. Bahkan jika musuh jauh lebih kuat dari mereka, mereka bukannya tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tetapi masalahnya adalah musuh tidak hanya kuat tetapi juga ras yang cerdas. Tingkat keparahan situasi ini telah ditingkatkan secara langsung oleh beberapa tingkatan. Karena jika itu terjadi, itu berarti akan sulit bagi mereka untuk memimpin dan bersatu. Bahkan sebelum dimulai, banyak orang akan beralih ke orang-orang dari dunia lain untuk kepentingan egois mereka sendiri. Ini bukan kekhawatiran tanpa dasar, tetapi sesuatu yang pasti akan terjadi. Dan menilai dari penampilan Qin Lin saat ini, situasi seperti itu mungkin sudah terjadi. Bab 422 Aku tetap. Jika bukan karena ini, Qin Lin tidak akan langsung masuk ke fase skenario kasus terburuk bahkan tanpa mengintegrasikan angkatan bersenjata. Sudah jelas bahwa mereka sudah kalah bahkan sebelum pertempuran dimulai dan hanya akan bertingkah seperti ini dan langsung memulai tindakan defensif setelah kekalahan. Alasan kenapa aku tidak melakukan ini sepenuhnya mungkin karena aku masih ingin berjuang sedikit lebih lama. Meskipun Dewan Tetua dibentuk oleh keluarga bangsawan, sekarang mereka telah duduk di posisi ini, mereka secara alami harus melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Itulah mengapa mereka belum bubar, saya kira mereka juga menyaring orang-orang yang membutuhkan perlindungan di antara penduduk sehingga masyarakat adat asli dunia tidak akan punah. Qin Xiao memandang Qin Lin meskipun pihak lain tidak mengatakan hal ini sebagai anak dari keluarga bangsawan, dia masih memahami hal-hal ini dengan sangat baik. Apakah Anda sudah menemukan tempat berlindung yang aman? Qin Lin sedikit mengernyit dan bertanya, tempat perlindungan apa? Melihat ini, Qin Xiao menatapnya dalam-dalam dan berkata, jangan bilang kamu sudah sejauh ini tetapi masih belum menemukan markas terakhir untuk bertahan hidup. Qin Lin tertegun sejenak ketika mendengar ini dan kemudian dia tertawa. Dia memandang Qin Xiao dengan ekspresi lega dan ekspresinya sedikit melembut. Kamu memikirkan ini begitu cepat, sepertinya kamu bukan hanya orang malas yang hanya makan dan menunggu kematian. Jangan khawatir, kami telah menemukan beberapa dunia rahasia alternatif, tetapi jika memungkinkan, kami masih berharap untuk mendominasi dunia saat ini. Sebagai perbandingan, dunia ruang rahasia sangat luas, bahkan mungkin lebih besar dari dunia material mereka saat ini. Bahkan banyak ruang rahasia memiliki energi spiritual yang lebih kaya dan sumber daya yang lebih melimpah. Tetapi dunia spasial adalah dunia spasial yang dibangun di atas dasar dunia material. Dunia nyata tempat mereka berada sekarang adalah fondasinya selama mereka memiliki kemampuan, mereka dapat membuka satu ruang rahasia demi satu. Tetapi di ruang rahasia, jika Anda ingin membuka dan membuat ruang rahasia, itu akan menyebabkan penghalang ruang menjadi tidak stabil. Bahkan seluruh dunia ruang angkasa akan menjadi tidak stabil. Bahkan jika kekuatannya cukup kuat, ada batasan tertentu pada jumlahnya. Tetapi tidak ada yang namanya ketidakstabilan di dunia material. Selama energi dapat mempertahankannya, tidak masalah untuk membuka banyak sekali portal.
Adapun apakah itu stabil atau kuat, itu tergantung pada level dunia. Sebagai perbandingan, dunia ruang angkasa, tidak peduli seberapa bagusnya, kaya akan energi dan sumber daya spiritual. Namun, pada akhirnya ini adalah dunia semi-energi yang diciptakan di ruang angkasa yang kekurangan nutrisi dasar dan dukungan dari materi utama dan fondasinya tampak agak tidak stabil. Qin Xiao mengangguk dan berkata kalau begitu tempat yang kau ingin aku tuju, apakah itu ruang rahasia atau dunia materi? Sulit untuk dikatakan. Qin Lin mengerutkan kening lagi. Seharusnya ini adalah ruang rahasia, tetapi tidak ada kekurangan materi utama. Meskipun agak kecil, jika ada kekuatan dan suplai sumber daya, bukan tidak mungkin untuk menjadi dunia materi utama. Qin Xiao langsung mengerti setelah mendengar ini. Saya khawatir ini pasti tempat di mana makhluk yang sangat kuat atau makhluk yang sangat kuat jatuh. Setidaknya dia harus seorang demigod atau lebih tinggi yang menyediakan material dan energi yang paling dibutuhkan. Karena semua makhluk di atas tingkat demigod memiliki fondasi keilahian, yaitu kekuatan Tuhan. Jika pihak lain masih dewa dengan tubuh fisik yang bukan tubuh energi, maka mayat pihak lain juga dapat memenuhi kebutuhan dasar dunia material. Ini seperti jika seorang dewa mati di atas batu dan energi serta materinya tidak menghilang tetapi diserap oleh batu tersebut. Kemudian batu ini akan mengembun dalam jangka waktu yang sangat lama dan dapat berevolusi menjadi jantung dunia. Kemudian ia menyerap materi dan energi dan akhirnya membentuk dunia material seperti planet. Adapun level apa yang akan dicapai dunia ini di masa depan, semuanya tergantung pada waktu pengembangan dan keberuntungannya. Singkatnya, ini adalah salah satu kemungkinan pembentukan dunia material seperti planet. Tetapi ini hanyalah salah satu kemungkinan dan bukan berarti semua dunia material terbentuk dengan cara ini. Qin Lin kemudian melanjutkan jadi jika memungkinkan, pergi dan tempati itu. Jika tidak bisa, tidak apa-apa, gunakan saja sebagai markas. Qin Xiao menatapnya dan bertanya apa yang terjadi selanjutnya. Setelah itu kamu tinggal diam saja setelah itu. Baiklah. Qin Xiao menatapnya dengan heran ketika mendengar ini dan berkata, itu saja. Tidak ada yang lain. Qin Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, itu semua yang aku tahu. Apa yang ingin kamu katakan? Tetapi mengingat situasi saat ini, kita masih perlu membuat lebih banyak rencana. Yang terbaik adalah berkembang secara terpisah. Jadi kamu harus berhati-hati di masa depan. Kami mungkin tidak dapat memberimu banyak bantuan. Untuk memastikan bahwa itu dapat berlanjut, kami hanya dapat mencoba yang terbaik untuk memastikan bahwa seseorang dapat bertahan hidup. Ketika Qin Xiao mendengar kata-kata pesimistis Qin Lin, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia bersenang-senang tetapi hal-hal akan tiba-tiba berubah begitu drastis. Ini adalah zaman yang menentukan, kan? Tingkat perpecahan terlalu parah. Meskipun dia ingin meminta skrip kepada sistem, dia mengurungkan niatnya ketika memikirkan kecepatan perkembangan instingtif di dunia ini. Dalam keadaan fusi ini, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di detik berikutnya? Bahkan jika Anda mendapatkan naskahnya, masa depan tidak pasti. Setiap kejadian tak terduga akan menyebabkan perubahan pada naskah, jadi itu buang-buang uang. Lagi pula dia mungkin akan membutuhkan benda ini nanti. Melihat Qin Xiao tidak menjawab, ekspresi Qin Lin sedikit melembut dan dia berkata tentu saja jika kamu tidak mau tidak apa-apa, lagi pula kita adalah keturunan langsung dari 10 klan besar, kita seharusnya tidak ditinggalkan tanpa lingkungan yang aman. Oh itu tidak perlu. Qin Xiao menggelengkan kepalanya dan menolak saran untuk melarikan diri karena dianggap sebagai pemborosan dalam keluarga. Dia menatap Qin Lin dan berkata, sekarang semuanya sudah ditangani, apa rencanamu, dan kamu bilang situasinya tidak baik sekarang, menurutku yang terbaik adalah kamu kembali dan mengambil alih. Wajah Qin Lin serius, dia menggelengkan kepalanya dan berkata tidak, aku akan tetap di sini meskipun situasinya tidak baik, seseorang harus tetap tinggal dan memimpin. Bagaimanapun, kita tidak bisa menyerahkan dunia kita sendiri hanya karena kita tahu bahaya akan datang, jadi saya akan tetap di sini. Qin Xiao terdiam ketika mendengar ini. Tentu saja dia tahu maksud Qin Lin, yaitu begitu krisis tak terhindarkan terjadi, dia akan tetap berada di dunia ini dan mengendalikan angkatan bersenjata untuk bertempur. Dan ini sangat mungkin menyebabkan dia mati di sini. Qin Xiao terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, apakah ini pengaturan keluarga atau ini ide Anda sendiri? Qin Lin tersenyum mendengar ini dan berkata tentu saja ini ideku sendiri, bagaimanapun. Aku adalah pewaris klan Qin, kecuali aku menjadi sukarelawan. Keluargaku tidak akan membiarkanku tinggal dan menjadi pengorbanan. Lagi pula, bukan giliran saya untuk melakukan pengorbanan seperti itu. Dan jika itu benar-benar terjadi, saya khawatir tingkat bahayanya akan berada di luar kemampuan kita untuk menghadapinya. Bab 423 Operasi Lama. Qin Xiao mengangguk ketika mendengar ini. Selama Qin Lin menjadi sukarelawan, dia takut itu diatur oleh atasan. Jika itu masalahnya, akan sangat sulit baginya untuk menanganinya. Lagi pula, tidak ada orang normal yang ingin menghadapi hal seperti itu. Namun Qin Xiao masih mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu memikirkan semua ini? Bukankah lebih baik bagiku untuk kembali dan menjadi penerusmu? Mungkin aku bisa langsung menjadi pemimpin klan atau bahkan kandidat ketua. Hehe. Qin Lin menggelengkan kepalanya dan tertawa. Aku harus bertanggung jawab, bukan? Dan meskipun apa yang kukatakan cukup serius, tapi tidak sampai pada titik di mana aku tidak bisa menghadapinya.
Jadi kita harus menunggu dan melihat bagaimana hasilnya. Saya agak yakin. Dan jika kita benar-benar bersembunyi saat bahaya menyerang, itu akan sedikit merusak reputasi 10 klan utama kita. Qin Xiao mengacungkan jempol dan berkata bagaimana dengan kakek dan yang lainnya bagaimana mereka mengaturnya. Mereka juga tidak akan pergi. Qin Lin menghela nafas dan berkata, tetapi pengaturan telah dibuat untuk yang lain dan sisanya akan tinggal jika Anda dalam bahaya. Ingatlah untuk segera kembali dan kami akan mengatur agar Anda dibawa ke tempat yang aman. Qin Xiao tertawa ketika mendengar ini. Kamu terlalu memikirkannya, khawatirkan saja dirimu sendiri. Aku yakin tidak akan ada masalah. Dia masih sangat percaya diri tentang ini. Sekarang saya memiliki dunia manik-manik batas. Meskipun menilai dari penampilan Qin Lin, dia mungkin juga menempati beberapa ruang rahasia. Tapi tidak masalah, saya punya barang-barang ini dan itu milik saya sepenuhnya. Jadi, bahkan jika ada bahaya, dia akan memimpin dan melarikan diri tanpa takut akan kecelakaan sama sekali. Tidak perlu berdesakan dengan orang lain. Yang paling penting adalah dia tidak ingin menghadapi orang tuanya dan didisiplinkan oleh mereka. Dan mereka harus mengikuti aturan dan melakukan apa yang politisi lakukan. Dia bisa melakukannya, tetapi melakukannya dengan cara yang benar agak sulit baginya. Jadi, lebih baik memisahkan mereka. Ini juga memberikan satu opsi lagi. Tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang adalah praktik lama keluarga bangsawan. Meskipun 10 klan teratas telah menjadi puncak kekuasaan, tradisi ini tidak dilupakan. Qin Lin mendengar kata-katanya dan menatapnya dalam-dalam. Aku sangat senang kau memilihku dengan cara ini. Setidaknya ini bisa memastikan bahwa kau bukan orang yang tidak kompeten dan tidak berguna seperti aku. Tapi cukuplah kau membuat pilihan ini. Jika sesuatu terjadi, aku tetap berharap kau bisa menjaga keselamatanmu terlebih dahulu dan kemudian mempertimbangkan hal-hal lain. Apa kau mengerti? Qin Xiao bergumam ketika mendengar ini. Kemudian menatapnya seperti itu, aku tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Karena dia tiba-tiba menemukan bahwa Qin Lin tampaknya memenuhi syarat dalam semua aspek. Jika kita benar-benar harus memilih, bukankah seharusnya seseorang seperti Qin Lin menjadi protagonis? Dan mereka yang tidak tahu mungkin akan berpikir bahwa pihak lain adalah protagonis. Saat ini tidak ada yang namanya protagonis atau bukan. Ini hanya masalah keberuntungan, jadi sebaiknya Anda berhati-hati dan jangan sampai terbunuh oleh orang lain. Setelah sistem merasakan pikiran Qin Xiao, suaranya bergema di benaknya. Qin Xiao mengangkat alisnya ketika mendengar ini. Jika sistem mengatakan demikian, bukankah itu berarti siapapun bisa menjadi protagonis? Ini tiba-tiba membuat Qin Xiao tertarik. Namun, itu juga membuatnya sedikit waspada. Karena ini juga berarti bahwa sekarang ini adalah mode bebas untuk semua daripada era sebelumnya di mana pertempuran berkisar pada satu orang atau yang lain. Qin Xiao memikirkan ini dan segera melihat ke arah Qin Lin dan berkata, aku mengerti, mari kita ceritakan dulu tentang tempat yang kamu temukan untukku biar aku melihat seperti apa tempatnya. Qin Lin tidak menunda setelah mendengar ini dan segera mengirimkan informasi beberapa koordinat kepadanya. Kemudian dia berkata, lihatlah ruang rahasia ini, mereka berisi semua informasi yang telah kami selidiki. Anda dapat memilih salah satu jika Anda membutuhkan bantuan nanti katakan saja dan saya akan mengaturnya untuk Anda. Qin Xiao tertawa ketika mendengar ini. Harus dikatakan bahwa tidak peduli era apapun itu. Tidak peduli seberapa kacaunya situasinya, keuntungan kelas atas tidak tertandingi oleh yang lain. Orang lain mungkin harus bekerja keras untuk mengembangkan, merebut hati pasukan, dan meningkatkan level mereka. Tetapi orang-orang di atas sudah memiliki ini sejak awal dan mereka jauh di depan. Qin Xiao melihat informasi yang dikirim oleh Qin Lin di tablet yang berisi beberapa lingkungan rahasia yang sangat baik. Tidak hanya energi spiritual dan sumber daya yang sangat melimpah, tetapi bahkan bahan-bahan dasar seperti bahan utama juga tersedia. Dapat dikatakan bahwa kecuali sebagai dunia ruang rahasia, aspek lainnya jauh lebih unggul dari dunia tempat mereka berada sekarang. Terlepas dari apakah itu alam rahasia atau dunia spasial lainnya, ada kerugian yang jelas yaitu lebih rapuh daripada dunia material nyata. Begitu seseorang mengendalikan hukum ruang dan memiliki kekuatan yang sama dengan dunia spasial, itu mungkin dihancurkan secara langsung. Dunia material membutuhkan kekuatan jauh melampaui tingkat dunia untuk dapat menghancurkan dunia. Semua situasi gabungan ini juga menjelaskan mengapa meskipun banyak dunia luar angkasa rahasia jelas lebih baik, kita masih harus memilih dunia material dasar. Ketika Qin Xiao memikirkan hal ini, dia juga tahu ke arah mana dunia manik-manik batasnya harus berkembang. Selama dunia material memiliki energi yang cukup, ia dapat mendukung dunia spasial yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dunia spasial tidak dapat melakukan ini. Oleh karena itu dunia manik-manik dunianya hanya dapat berkembang sesuai dengan dunia material. Jika saya bisa mendapatkan manik-manik batas atau inti dunia di masa depan, saya bisa mengintegrasikannya ke dunia manik-manik batas saat ini dan menjadi ruang rahasianya. Qin Xiao menarik pikirannya pada saat ini dan secara acak memilih koordinat yang tidak jauh dari kota Yunhai dan berkata, mari kita ambil yang ini, sepertinya cukup bagus untukku. Qin Lin meliriknya dan mengangguk. Sama seperti yang saya pikirkan, saya berencana untuk mengatur agar Anda pergi ke sini juga. Dengan begitu, jika terjadi sesuatu, saya dapat dengan cepat mengatur perlindungan untuk Anda.
Qin Xiao tertawa ketika mendengar ini. Sungguh kebetulan, saya juga berpikir begitu. Jika terjadi sesuatu, maka saya dapat bergegas menyelamatkan hidup Anda secepat mungkin. Qin Lin menggelengkan kepalanya dan mengabaikan perkataannya. Meskipun menurut informasi yang diperoleh Qin Xiao mungkin sekarang memiliki kekuatan luar biasa. Tetapi mengingat lingkungan saat ini, kekuatan ini mungkin tidak cukup. Jadi dia tidak memasukkan kata-kata Qin Xiao ke dalam hati. Kalau begitu, izinkan saya menghubunginya. Anda bisa datang dan mengambil alih kapanpun Anda siap. Qin Lin berhenti di sini dan berkata, seperti yang saya katakan sebelumnya, jika Anda menemukan ada sesuatu yang salah, ingatlah untuk melindungi diri Anda terlebih dahulu. Qin Xiao mengangguk tanpa mengatakan apapun lagi. Setelah mereka berdua berbicara satu sama lain beberapa saat, mereka meninggalkan ruang kerja. Dia pergi keluar dan melihat pangkalan pertahanan yang dibangun oleh Qin Lin. Saya harus mengatakan bahwa Qin Lin memang cukup mampu. Bab 424 Pekerjaan. Baru beberapa saat sejak pihak lain membangun ekosistem seperti itu. Dan Anda harus tahu bahwa semua ini dilakukan secara manual tidak seperti di dunianya sendiri di mana dia dapat mengubah lingkungan hanya dengan pikiran. Terlebih lagi ekosistem ini bahkan lebih besar dari dunia manik-maniknya saat ini. Aku tidak tahu berapa banyak energi dan sumber daya yang dibutuhkan dunia manik-manikku untuk mencapai kekuatan dunia ini sekarang. Qin Xiao melihat ekosistem yang secara bertahap membaik di depannya dan merenung. Meskipun dunia mutiara alam sangat nyaman, kekuatannya terlalu rendah. Jika Anda benar-benar membandingkannya dengan dunia nyata tempat dia berada sekarang, itu setara dengan bola baja padat sementara dunia maniknya adalah bola kaca berongga. Intensitasnya bahkan tidak pada tingkat yang sama. Tidak tahu akan seperti apa setelah tabrakan. Belum lagi perbedaan kapasitas yang sangat besar. Kita masih punya jalan panjang. Qin Xiao menghela nafas lalu menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Ngomong-ngomong, kamu bisa mengumpulkan sumber daya apapun yang kamu lihat nanti. Dengan penyerapan ganda dunia mutiara alam dan energi serta sumber dayanya sendiri, tidak akan lama untuk dipromosikan ke tingkat luar biasa. Saat itu aku akan menjadi seperti dewa dengan kekuatan luar biasa. Ini adalah kemampuan setelah menjadi penguasa alam selain tingkat kekuatan, aspek lain dapat dikatakan tidak jauh berbeda dari dewa. Qin Xiao berjalan sepanjang jalan dan mengikuti Su Ying ke tempat yang diatur oleh Qin Lin. Dia melihat tempat di depannya yang tampak seperti rumah pertanian dan mengangguk setuju dengan selera estetika Qin Lin. Sambil memastikan pengembangan ekologi di area lain tidak terabaikan. Tentu saja banyak industri dan hal-hal lain yang tidak lagi diperlukan di lingkungan saat ini. Jadi tentu saja tidak perlu membuang sumber daya material tenaga kerja dan waktu di sini. Tuan Qin, ini adalah perbekalan yang Presiden Qin siapkan untuk Anda. Silakan periksa. Su Ying membawa Qin Xiao ke gudang rumah pertanian kecil itu, tempat banyak peralatan dan senjata ditempatkan. Senjata api kecil ini pada dasarnya tidak berguna saat ini. Terlebih lagi, bahkan jika itu adalah senjata api yang berat dan besar, jika pelurunya tidak khusus, itu tidak akan berpengaruh pada makhluk luar biasa. Namun apa yang Qin Lin siapkan untuknya secara alami berada di luar jangkauan biasa. Apakah itu peluru senjata atau peralatan lain, semuanya terbuat dari bahan khusus yang mengandung zat spiritual. Tapi ini adalah gudang yang penuh dengan mereka. Dan yang paling penting adalah Qin Lin juga menyiapkan banyak batu roh untuknya yang membuat mata Qin Xiao sedikit berbinar. Karena baginya sekarang zat energi inilah yang paling dia butuhkan. Bagaimanapun, jika dunianya ingin tumbuh dan meningkatkan hal-hal seperti batu roh secara alami adalah cara yang paling dasar dan langsung. Menilai dari situasinya, mungkin ada ratusan batu roh. Ini membuat Qin Xiao terkejut. Dia tidak menyangka Qin Lin mendapatkan begitu banyak persediaan dengan begitu cepat dan dia tidak tahu dari mana dia mendapatkannya. Tidak heran level bawah tidak bisa mengalahkan level atas. Bahkan jika terjadi kerusuhan, jika orang-orang di atas memiliki hati nurani yang lebih rendah, orang-orang di bawah tidak akan memiliki kesempatan untuk berkembang sama sekali. Selain itu, ratusan meter kubik batu roh ini saja sudah cukup untuk membuat banyak orang tidak mungkin menemukannya bahkan jika mereka berusaha sebaik mungkin. Lagi pula, satu batu roh sudah cukup untuk diserap oleh orang biasa selama beberapa hari. Belum lagi ukurannya sangat besar dan diperoleh begitu awal. Qin Xiao menggelengkan kepalanya dan mengabaikan hal-hal tidak berguna ini. Dia tidak berkuasa jadi tidak perlu baginya untuk memperhatikan hal-hal ini. Qin Xiao menoleh ke Su Ying dan bertanya, apakah kamu tahu apakah saudaraku punya banyak batu roh? Saya tidak begitu yakin, tetapi jika Anda membutuhkannya Tuan Qin Anda seharusnya bisa mendapatkan lebih banyak. Su Ying menjawab. Qin Xiao mengerti apa artinya ini, yaitu masih ada beberapa. Dia segera berkata, jika itu masalahnya, pergilah dan urus itu untukku. Aku tidak membutuhkan peralatan ini lagi dan aku juga tidak membutuhkan orang-orang itu. Tukarkan semuanya dengan batu roh dan kirimkan kepadaku. Su Ying tercengang ketika mendengar ini. Kamu tidak menginginkan semua itu? Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang didiskusikan oleh saudara Qin dan Xiao, dia juga tahu bahwa Qin Lin berencana untuk membiarkan Qin Xiao membentuk kekuatannya sendiri.
Itulah mengapa begitu banyak materi strategis seperti peralatan dan batu roh diatur untuknya. Sekarang Qin Xiaoguang menginginkan batu roh, bukankah itu berarti pihak lain tidak berencana untuk pergi ke garis depan? Memikirkan hal ini, Su Ying menatapnya dengan bingung. Jika itu masalahnya, lalu mengapa Qin Lin memberikan begitu banyak perbekalan? Meskipun 10 klan besar sekarang memiliki banyak sumber daya, ini masih jauh dari cukup dibandingkan dengan situasi saat ini. Belum lagi berurusan dengan masa depan, konsumsi saat ini saja jauh dari cukup, belum lagi mengurus orang-orang yang berada di bawah. Ini juga salah satu alasan mengapa 10 klan besar bersaing untuk mendapatkan sumber daya di mana-mana. Melihat Su Ying seperti ini, Qin Xiao secara alami tahu apa yang dia pikirkan. Tapi dia sedang tidak ingin menjelaskan. Dia segera berkata, lakukan saja apa yang aku katakan. Mengenai apa yang harus dilakukan, aku punya cara sendiri. Baiklah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Xiao, Su Ying harus menahan apa yang ingin dia katakan dan kemudian mulai membuat pengaturan sesuai dengan instruksi Qin Xiao. Qin Lin sedikit mengernyit setelah melihat aplikasi Su Ying, meskipun dia sangat bingung, dia tetap menyetujuinya. Segera beberapa ratus batu roh lagi dikirim ke gudang perkebunan pertaniannya. Qin Xiao segera bersemangat ketika dia melihat begitu banyak batu roh. Oke, ternyata saya masih perlu bereinkarnasi. Jika tidak, bahkan jika saya memiliki cheat, akan butuh waktu untuk mendapatkan ini. Pada saat ini, Qin Xiao sekali lagi menyadari manfaat yang dibawa oleh keunggulannya. Dia melambaikan tangannya dan mengumpulkan semua batu roh ke dunia ruang portabelnya. Pada saat yang sama, dia berkata kepada sistem, cepat bekerja. Bantu aku mencernanya. Setelah Qin Xiao kembali ke kamar, dia mulai bergerak dan memasuki dunia manik-manik batas portabel. Sebagai roh dunia dari dunia manik-manik dunianya yang portabel, sistem secara alami harus mulai bekerja untuknya. Dengan begitu banyak batu roh dan dengan dia sebagai penguasa dunia dan roh dunia mempercepat prosesnya, secara alami tidak akan membutuhkan waktu miliaran tahun bagi dunia untuk tumbuh seperti sebelumnya. Namun ketika Qin Xiao memasuki dunia, dia menemukan bahwa sistem itu tergeletak di atas batu berkilau tanpa bergerak. Dia sangat marah sehingga dia segera melangkah maju dan mengangkat pihak lain. Ada apa denganmu? Bukankah sudah kubilang untuk mulai bekerja? Sistem itu segera meronta dan dengan marah berkata, kerja? Kerja macam apa? Aku ini sistem dan kamu bahkan tidak membayarku dan kamu masih ingin aku bekerja untukmu? Qin Xiao tertawa ketika mendengar ini dan berkata, aku tahu kamu adalah sebuah sistem, tetapi bukankah aku memintamu untuk membantuku secara langsung? Jadi aku hanya memintamu di tubuh ini untuk membantuku. Kamu tahu tubuhmu ini adalah roh dunia. Apakah tidak apa-apa? Bab 425 Bantuan Gratis. Kamu brengsek. Roh dunia sistem marah dengan kata-kata Qin Xiao. Namun, dia tidak bisa membantah kata-kata Qin Xiao karena apa yang dia katakan masuk akal. Ini membuatnya sedikit kesal untuk sesaat. Brengsek, aku tahu berkompromi denganmu akan menjadi buruk. Qin Xiao tertawa ketika mendengar ini. Jangan katakan itu membuatku terdengar seperti telah melakukan sesuatu yang salah. Kamu harus tahu bahwa aku belum melanggar kontrak dan apa yang aku minta untuk kamu lakukan sekarang hanyalah pekerjaanmu sebagai roh dunia. Jadi jika kamu tidak melakukannya, jangan salahkan aku karena melakukan hal buruk kepadamu, hehe. Qin Xiao mulai tertawa saat dia berbicara. Ketika sistem mendengar tawanya yang sembrono, ia merasa ada sesuatu yang salah dan hampir meledak. Brengsek, jangan bertindak terlalu jauh atau aku akan melawanmu. Roh dunia sistem berkata dengan nada memperingatkan. Qin Xiao memutar matanya dan berkata, baiklah, kembali bekerja atau aku tidak bisa menjamin aku tidak akan melakukan apapun padamu nanti. Roh dunia sistem menggertakkan giginya ketika mendengar ini, tetapi pada akhirnya ia tidak punya pilihan selain berkompromi. Jadi mereka berdua dengan cepat menyerap batu roh dan meningkatkan manik-manik pembatas pada saat yang sama. Dengan kerjasama mereka berdua, level manik-manik pembatas meningkat sangat cepat hampir dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Level 1, level 2. Dalam waktu singkat manik batas ditingkatkan ke level 2 dan kecepatannya tidak melambat. Namun karena konsumsi keduanya, ratusan meter kubik batu roh dengan cepat menguap dan menghilang. Dan pada akhirnya manik batas hanya nyaris mencapai level keempat. Brengsek itu menghabiskan begitu banyak. Qin Xiao tertegun sejenak melihat batu-batu roh yang telah habis seluruhnya dengan tidak percaya. Meskipun aku tahu sejak awal bahwa meningkatkan manik-manik batas akan menghabiskan banyak energi, aku tidak menyangka akan setinggi ini. Anda harus tahu bahwa batu roh yang diberikan Qin Lin kepadanya adalah barang berkualitas tinggi. Jika orang-orang ini diberi peningkatan ini tanpa menghitung hambatan, itu akan cukup bagi setidaknya ratusan orang untuk mencapai tingkat luar biasa. Ini masih dihitung berdasarkan skenario minimum. Namun ketika manik batas ditingkatkan, itu hanya ditingkatkan ke level 4 yang sudah tepat. Roh dunia memutar matanya dan berkata itu bukan apa-apa, kamu seharusnya senang dunia ini tingkat menengah. Jika itu dunia tingkat tinggi, apakah ini bisa ditingkatkan 2 tingkat atau tidak akan sama saja? Tapi ini terlalu memakan banyak biaya bukan? Qin Xiao berkata dengan mata terbelalak.
Roh dunia merentangkan tangannya dan berkata, apa yang bisa saya lakukan tentang ini? Meningkatkan dunia menghabiskan begitu banyak energi, Anda tidak dapat menghitungnya berdasarkan setiap individu. Anda tidak berpikir bahwa memiliki kemampuan Dewa Sudo tetapi hanya dengan konsumsi orang biasa dapat mencapai peningkatan yang komprehensif. Jika kamu benar-benar berpikir begitu, maka aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu benar-benar terlalu memikirkannya. Qin Xiao tidak tahu bagaimana menyanggah untuk sesaat setelah mendengar ini. Karena dia tahu apa yang dikatakan sistem itu benar. Bagaimanapun ini adalah peningkatan menyeluruh dan ada ratusan hukum dasar di dunia ini saja. Seiring dengan peningkatan level dunia, kekuatan dan penyimpanan dunia hukum ini serta perkembangbiakan kehidupan juga akan ditingkatkan. Dengan cara ini konsumsinya sungguh di luar imajinasi orang biasa. Qin Xiao sekarang mengerti mengapa banyak makhluk kuat lebih memilih untuk memperjuangkan dominasi dunia daripada mendirikannya sendiri. Dengan konsumsi semacam ini, akan lebih baik untuk bertarung dengan orang lain dengan pisau. Meskipun dunia yang direbut tidak terlalu cocok dengan diri sendiri, itu jauh lebih rendah daripada dunia yang ditingkatkan sendiri dari awal. Tetapi biaya dan waktu yang terlibat jauh lebih mudah dan nyaman. Qin Xiao tidak ingin melakukan semua ini lagi. Ini sama sekali bukan sesuatu yang mampu dilakukan oleh satu orang. Meskipun dia memiliki sistem yang memungkinkannya untuk curang, sekarang dia ingin mundur. Sistem, bagaimana kalau kita negosiasi kesepakatan? Bagaimana kalau kamu menurunkan levelku secara gratis? Qin Xiao menatap roh sistem dengan harapan. Ketika Jieling mendengar ini, wajah kecilnya yang tembam dipenuhi dengan cemoohan. Kamu terlalu memikirkannya, bagaimana kalau aku menjadikanmu dewa saja? Mata Qin Xiao berbinar ketika mendengar ini. Pasta kacang merah, apakah itu benar-benar mungkin? Hantu berkepala besar, menurutmu aku ini siapa? Orang bodoh. Ketika sistem mendengar bahwa Qin Xiao benar-benar memiliki ide seperti itu, sistem itu langsung melompat dan berkata, aku hanya maha kuasa sampai batas tertentu, tetapi aku tidak bisa benar-benar melakukan segalanya. Jika aku memiliki kemampuan ini, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Sistem menjadi sedikit marah saat berbicara. Situasinya saat ini adalah dia terikat pada Qin Xiao dan tumbuh bersama. Qin Xiao memperoleh kekuatan melalui kemampuan omnipotensinya dan dia selanjutnya mengembangkan dan mengaktifkan kemampuannya melalui Qin Xiao. Akibatnya Qin Xiao sekarang memperlakukannya sebagai musuh besar. Jika dia memiliki kemampuan ini, mengapa dia repot-repot dengan Qin Xiao? Setelah mendengar kata-katanya, Qin Xiao bertanya dengan bingung, bukankah kamu sistem? Bukankah sistem seharusnya maha kuasa? Keberanian. Ketika roh dunia mendengar kata-kata Qin Xiao, dia berkata dengan nada menghina, apa yang kamu pikirkan tentang sistem ini? Sejujurnya, aku tidak berbeda dari hati dunia dalam banyak hal. Hanya saja sistem semuanya menumbuhkan hati dunia dan mereka memiliki kemampuan yang berbeda tergantung pada dunia. Qin Xiao tertegun ketika mendengar ini. Kamu juga dianggap sebagai jantung dunia. Sampai batas tertentu, itu harus dianggap seperti itu, tetapi tidak sepenuhnya sama. Jieling merentangkan tangannya dan menjawab. Melihat ini, Qin Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dengan duniamu? Apa kehendak duniamu? Roh dunia memikirkannya lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, tetapi karena aku memiliki begitu banyak batasan, aku pasti adalah jantung dunia dari dunia aturan yang kuat. Adapun duniaku, itu pasti sudah hilang. Kemudian setelah kejatuhan, aku menggunakan sedikit kekuatan terakhirku untuk memadatkan benih yang sekarang menjadi diriku. Qin Xiao menjadi penasaran ketika mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia mengetahui asal-usul sistem. Dia dulu ragu apakah sistem itu hanyalah sesuatu yang konseptual di mana Anda bisa mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Namun sekarang setelah mendengar apa yang dikatakan sistem, dia merasa bahwa dia mungkin terlalu memikirkannya. Tidak heran sistemnya harus selalu terikat pada seseorang. Dia sangat bingung tentang ini dan tidak tahu mengapa itu harus terikat. Yang bisa saya katakan adalah jika itu bukan konsep atau makhluk super kuat yang bermain-main, pasti ada alasannya. Dan sekarang penjelasan sistem telah memecahkan keraguannya. Qin Xiao segera bertanya, bagaimana situasimu? Bisakah kamu masih memadatkan benih setelah dunia jatuh? Apalagi? Roh dunia memutar matanya dan berkata, sama seperti pohon yang akan menjatuhkan biji sebelum mati atau pohon mati dapat menumbuhkan tunas baru dan dilahirkan kembali. Bahkan jika dunia itu sendiri tidak memiliki kemauan dan pikiran, keberadaan apapun di atas dunia luar biasa memiliki naluri diri. Bab 426 Aku menyombongkan diri. Jadi sangat normal jika situasi seperti itu terjadi. Qin Xiao mengangguk mengerti lalu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalau begitu, kamu pasti sangat kuat, kan? Lagi pula, kamu bahkan memiliki esensi darah Pangu. Bagaimana kalau kamu memberikannya langsung kepadaku dan kita bisa bekerja sama untuk naik level secara langsung? Mendengar kata-kata Qin Xiao, Jieling mengerang dan ekspresi malu muncul di wajahnya. Aku tidak punya ini. Qin Xiao tertegun ketika melihat ini. Itu tidak benar. Bukankah kamu memiliki darah Pangu dan hal-hal lain di inventarismu di awal? Kenapa sekarang hilang? Jieling terkekeh menjulurkan lidah merah mudanya dan berkata, aku hanya menyombongkan diri, aku hanya menunjukkannya padamu untuk meningkatkan semangat juangmu, kan? Jika kamu benar-benar mampu membelinya, maka aku bisa merokok lebih banyak lagi, maka itu bukan masalah besar.
Qin Xiao tertegun ketika mendengar ini dan kemudian dia hampir ditertawakan oleh pihak lain. Brengsek, jadi kamu tidak begitu becus ya? Roh dunia tidak senang ketika mendengar ini. Siapa bilang aku tidak punya kemampuan hebat? Jika aku benar-benar tidak punya kemampuan, bagaimana kamu mendapatkan semua ini sekarang? Bagaimana aku bisa secara langsung membawa begitu banyak protagonis dan dunia ke sini? Dan jika aku tidak punya beberapa keterampilan, bagaimana aku bisa membodohi sistem Shen Muxue? Qin Xiao berkata dengan tidak senang, kalau begitu berikan padaku barang-barang itu. Ini akan memudahkan kita untuk meningkatkan dan menjadi lebih besar dan kuat bersama-sama. Ini tidak akan berhasil. Jieling menggelengkan kepalanya. Aku sudah mengatakan bahwa aku adalah jantung dunia yang diperintah. Meskipun aku memiliki semua yang kamu butuhkan saat ini, kamu tetap harus mengikuti aturan. Jika bukan itu masalahnya, mengapa saya mencari Anda dan mengikatkan diri kepada Anda? Bukankah hanya karena apapun jenis keberadaan yang akan Anda jalani di masa depan, itu tidak akan memengaruhi aturan dan misi saya? Qin Xiao terdiam ketika mendengar ini dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Namun, perkataan sistem itu membuatnya mengerti bahwa sistem yang berbeda, terlepas dari kemampuan mereka, memiliki aturan mereka sendiri. Dan menilai dari sistem, jelas bahwa dia tidak bisa melanggar aturan-aturannya sendiri. Jika tidak, sebagai inti dari dunia aturan, begitu dia melanggar aturan-aturannya sendiri, dia secara alami akan kehilangan kemampuan aslinya. Qin Xiao menghela nafas dan berkata, jadi bagaimana situasimu sekarang? Bisakah kau mendapatkan kekuatan melalui emosi orang-orang yang beruntung itu? Itu benar sekali. Roh sistem mengangguk dan berkata, begitulah adanya untuk saat ini. Saya tidak yakin perubahan apa yang akan terjadi setelah saya meningkatkan versi, tetapi ini adalah aturannya. Dengan kemampuan yang kuat, tetapi juga dengan keterbatasan. Qin Xiao mengangguk lalu menatapnya dan berkata, jika itu masalahnya, maka kamu seharusnya menjadi jantung dunia atau roh dunia kan? Sebelum aku memintamu untuk menjadi roh duniaku dan kamu terlihat sangat tidak bahagia. Setelah mendengar ini, roh dunia segera marah dan bertanya apakah karena aku tidak senang menjadi roh dunia? Apalagi Qin Xiao merentangkan tangannya. Jieling berkata dengan marah, apakah kamu benar-benar tidak tahu apa-apa atau bagaimana? Aku hanya takut kamu akan mengacaukan aku, kalau tidak mengapa aku melawan. Qin Xiao tertegun sejenak ketika mendengar ini, lalu dia tertawa, apakah begitu? Kupikir kamu merasa dirugikan jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Aku bisa saja menipumu lebih cepat, kan? Namun setelah mendengar ini, sistemnya hampir meledak karena marah. Sial, dia tidak tahu harus berkata apa. Qin Xiao benar-benar terus terang. Dia bahkan mengatakan kata-kata tak tahu malu seperti itu secara langsung. Ketika Qin Xiao melihat ekspresi marahnya, dia melambaikan tangannya dan berhenti menggodanya. Oke, aku tidak akan menggodamu lagi. Pertama, beritahu aku bagaimana aku bisa berkembang dengan cepat. Roh dunia memutar matanya dan berkata, tidak mungkin, ini sudah cara tercepat saat ini. Namun, jika Anda memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia lain, itu akan jauh lebih mudah. Tetapi apakah Anda pikir Anda memiliki kemampuan itu? Qin Xiao langsung kecewa ketika mendengar ini. Jika dia mengikuti apa yang dikatakan sistem, bukankah dia harus menjadi seorang pekerja upahan? Tonik. Akhirnya dia memiliki kondisi untuk melakukan apapun yang dia inginkan, tetapi sekarang dia dipaksa untuk bekerja sebagai buruh upahan. Bahkan jika dia harus bekerja untuk dirinya sendiri, dia masih sangat menolak oke. Qin Xiao menjadi tertekan lalu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, lalu bisakah kamu langsung melahap dunia atau sistem lain dan kemudian dengan cepat meningkatkan kekuatanmu dan mendapatkan otoritas? Tentu saja, setelah semua, saya sendiri adalah roh aturan, jadi mudah bagi saya untuk melahap dunia tanpa roh. Roh dunia mengangguk dan berkata hal yang sama berlaku untuk sistem pemangsa ini seperti sistem Shen Muxue ini hanyalah jantung dunia tanpa jiwa dan tingkat aslinya tidak setinggi milikku, jadi terlalu mudah untuk melahapnya. Mata Qin Xiao berbinar ketika mendengar ini. Namun sebelum dia bisa mengatakan apapun, roh dunia menyiramnya dengan air dingin, berkata, tetapi jika aku melakukan ini, aku tidak akan mendapatkan peningkatan apapun. Lagi pula aku adalah roh dunia yang penuh aturan. Yang kurang dariku bukan hanya energi. Jika aku hanya makan ini, aku tidak hanya akan menderita gangguan pencernaan, tetapi aku tidak akan mendapatkan peningkatan apapun. Apakah ini alasan mengapa aku tidak menugaskanmu untuk membunuh Shen Muxue atau memintamu untuk menciptakanku untuk melahap sistemnya? Qin Xiao mengerti apa yang dia katakan tetapi juga terkejut. Jadi, kamu bisa meningkatkan diri secara langsung hanya dengan menyerap keberuntungan dan emosi, kan? Jieling mengangguk. Kira-kira begitu untuk saat ini. Ini sudah cukup. Yang lain tidak ada gunanya bagiku saat ini. Qin Xiao tertegun setelah menerima konfirmasi. Teman yang baik, ini agak metafisik. Makan sedikit saja bisa memberikan manfaat besar. Ini secara langsung melanggar hukum kekekalan energi. Apakah ini yang mereka sebut kemampuan berbasis aturan? Ini sangat keren. Jieling mengerang ketika mendengar ini dan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Namun, untuk sesaat tidak ada cara untuk membantahnya. Karena setelah memikirkannya dengan hati-hati, aku menemukan bahwa apa yang dikatakan Qin Xiao memang benar. Namun, dia tidak berdebat dengan Qin Xiao tentang ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, begitulah. Setelah kamu mendapatkan sejumlah keberuntungan dan emosi, aku mungkin meningkatkan dan menambahkan fungsi lain. Jadi, sekarang kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Qin Xiao mengangguk dan secara alami tahu bagaimana dia akan menghasilkan uang selanjutnya.
Tapi dia tidak terburu-buru, malah dia melihat sistem dan berkata kalau begitu, kenapa kamu tidak muncul saja dengan tubuh aslimu? Bagaimana kalau kamu bergabung langsung dengan duniaku dan kemudian meningkatkan dunia ini menjadi dunia yang lebih tinggi atau bahkan dunia super tingkat tertinggi? Karena kamu adalah roh dunia, akan lebih mudah untuk bergabung langsung dengan dunia ini kan? Qin Xiao menatapnya dengan penuh harap dan bertanya bagaimana, apakah kamu punya otoritas sekarang? Bab 427, kenapa kau melihatku seperti itu? Setelah mendengar ini, roh sistem menjadi waspada dan menatapnya serta berkata apa yang ingin kamu lakukan? Aku menyarankanmu untuk tidak memiliki niat buruk, jika tidak. Hai sistem, apa yang sedang kamu bicarakan? Qin Xiao melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak punya pikiran apapun saat ini, saya hanya berpikir bahwa Anda sudah menjadi semacam roh dunia. Jika itu masalahnya, gabung saja dengan dunia saya secara langsung. Dengan cara ini saya dapat mengurangi konsumsi energi dan waktu saya, kan? Dan itu tidak akan membahayakan Anda. Lagi pula, mengurangi konsumsi energi saya juga akan meningkatkan ruang Anda untuk perbaikan, kan? Lagi pula, kita berdua sekarang terikat sepenuhnya. Kemajuan saya sama dengan kemajuan Anda dan sebaliknya, jadi bukankah kita harus saling mendukung? Ketika Jieling mendengar ini, dia merasa itu masuk akal. Lagi pula, dia tidak bisa membiarkan Qin Xiao membeli semuanya dengan uangnya sendiri. Jika itu masalahnya, dia memang akan meningkat, tetapi itu tidak akan banyak berguna. Lagi pula, jika Qin Xiao terlalu longgar, bukankah dia akan menjadi beban baginya? Sama seperti jika dia sampah, dia tidak akan berguna bagi Qin Xiao. Jadi bagi mereka yang benar-benar terikat bersama, mereka benar-benar harus saling membantu. Namun meski begitu, dia menatap Qin Xiao dengan waspada dan berkata itulah yang aku katakan, tapi bagaimana jika kamu melakukan sesuatu padaku? Apa yang bisa aku lakukan padamu? Sialan kak? Qin Xiao memutar matanya dan berkata jika aku benar-benar ingin melakukan itu, bukankah aku bisa melakukannya sekarang? Dan aku juga bisa membiarkanmu merasakan efek perspektif ganda, bukankah itu lebih baik? Meskipun sistem ingin mengutuk ketika mendengar ini, ia juga tahu bahwa Qin Xiao benar. Ini membuatnya ragu-ragu. Ketika Qin Xiao melihat keraguannya, dia segera tahu bahwa sesuatu akan terjadi, pihak lain pasti memiliki otoritas di bidang ini. Jika ini benar, maka bukankah dunianya dapat secara langsung menjadi dunia yang lebih tinggi? Meskipun levelnya mungkin berkurang sebagai akibatnya dan bahkan peningkatan berikutnya akan mengkonsumsi lebih banyak energi, akan lebih sulit untuk ditingkatkan. Tapi itu seperti berat emas yang meningkat sama seperti berat besi tua yang meningkat. Keduanya sama sekali tidak memiliki nilai yang sama, bahkan batas atas dan fungsi dalam berbagai aspek sangat berbeda. Misalnya, dunianya sekarang hanya memiliki 100 hukum dasar, tetapi jika itu bisa menjadi dunia maju, jumlah hukum dasar mungkin mencapai ribuan. Selain itu, sistem adalah inti dari dunia aturan. Setelah integrasi, ia juga dapat menambahkan aturan ke dunia ini. Saat lawan meningkat, dia akan mendapatkan lebih banyak kekuatan aturan. Dengan cara ini dia dapat menghemat setidaknya jutaan atau bahkan puluhan juta atau bahkan ratusan juta poin. Ketika dia memikirkan ini, hati Qin Xiao dipenuhi dengan kehangatan. Tidak peduli apapun yang terjadi, kita harus membiarkan sistem membantu kita dengan ini. Sistem, aku mohon padamu, setujui ini. Qin Xiao memohon dengan kerinduan di wajahnya. Aku benar-benar ingin berkembang, aku tidak bisa hanya bekerja keras. Dan bagaimana jika aku menggambar dunia lain nanti? Bukankah peningkatan yang telah aku buat sekarang akan sia-sia? Atau Anda harus meningkatkan lagi nanti. Itu bukan hal yang baik bagi saya. Membatasi pertumbuhan saya terlalu banyak juga akan mencegah Anda membuat banyak kemajuan, kan? Roh dunia sistem merasa sedikit tertekan ketika mereka mendengar ini, tetapi mereka merasa bahwa apa yang dikatakan Qin Xiao benar dan ini memang baik untuk mereka semua. Tetapi masalahnya adalah dia takut Qin Xiao akan mengganggunya. Jika Qin Xiao melakukan kesalahan pada saat itu, bukankah dia tidak punya tempat untuk bersembunyi? Anda harus tahu bahwa dia menjadi roh dunia tetapi dunia ini memiliki penguasa dunia seperti Qin Xiao. Bahkan jika dia tidak harus mendengarkan Qin Xiao dalam segala hal, bukankah akan sangat mudah bagi Qin Xiao untuk melakukan apapun padanya? Namun melihat wajah Qin Xiao yang penuh keinginan dan semangat di hatinya untuk mendapatkan kekuasaan, dia merasa bahwa Qin Xiao seharusnya tidak memiliki pikiran-pikiran ini. Jadi dia hanya bisa menghela nafas dan berkata tanpa daya, baiklah, kalau begitu sistem ini akan memenuhi keinginanmu. Qin Xiao langsung terharu ketika mendengar ini dan berkata dengan air mata berlinang, sistem, kamu memang yang terbaik. Kamu layak menjadi orang terdekatku. Aku sangat mencintaimu. HMPH, aku senang kamu tahu ini. Jika kamu berani melakukan apapun padaku di masa depan, aku pasti akan menghukummu. Ketika sistem mendengar kata-kata tulus Qin Xiao, ia meletakkan tangannya di pinggul dan merasa sangat bangga. Dikombinasikan dengan citra lolita rambut putihnya, dia sangat imut. Setelah setuju, dia tidak menunda dan langsung menarik diri dari asal jiwa Qin Xiao dan kemudian bergabung dengan dunia manik-manik batas ini. Setelah itu dengan kerjasama keduanya dunia manik-manik ini bergabung dengan Qin Xiao. Dengan cara ini ketiganya hampir menjadi satu dan sama. Dunia ada di asal mula jiwa Qin Xiao dan sistem telah menjadi roh dunia ini.
Dan yang paling mengejutkan Qin Xiao adalah setelah sistem bergabung dengan dunia manik-manik batas ini, sistem itu benar-benar langsung meningkatkannya menjadi dunia super. Meskipun level dunia telah turun menjadi 0, fungsi dan kekuatannya telah meningkat berkali-kali lipat. Qin Xiao benar-benar terkejut setelah melihat sistem sialan ini. Kau luar biasa, aku tidak menyangka ini akan menjadi dunia super secara langsung, sepertinya kau cukup mampu. Tentu saja tidak. Sistem itu berkata dengan bangga sambil bertolak pinggang. Awalnya aku adalah benih yang mengembun setelah jatuhnya dunia aturan super. Meskipun kekuatanku tidak kuat sekarang, statusku sangat tinggi. Saat sistem berbicara, wajah kecilnya penuh dengan kebanggaan dan kesombongan. Qin Xiao mengangguk berulang kali merasakan kekuatan dunianya saat ini dan sangat bersemangat untuk sesaat. Meskipun dunia ini bahkan belum berada di level 1, sejumlah besar hukum dan aturan dasar yang dirasakan lebih kuat daripada dunia manapun yang pernah dia lihat. Bahkan dunia tempat dia tinggal sebelumnya atau ruang rahasia lainnya tidak dapat dibandingkan dengan yang satu ini. Qin Xiao merasakan kekuatan dunianya dan merasa nyaman. Melihatnya seperti ini, sistem berkata baiklah, jangan terlalu kaget. Bagaimanapun, kita sekarang sepenuhnya terikat bersama. Selama kamu tidak mencoba mengacaukan aku di masa depan, tidak ada yang tidak bisa kita bagi. Namun Qin Xiao tidak menjawab setelah mendengar ini tetapi terdiam. Ini membuatnya sedikit bingung karena dia tidak mendapat respons. Dia tidak tahu apa yang tiba-tiba dipikirkan Qin Xiao. Dia menatap Qin Xiao dengan bingung dan bertanya, ada apa? Apakah kamu punya pertanyaan? Qin Xiao menggelengkan kepalanya tanpa mengatakan apapun, tetapi matanya tertuju padanya. Tapi tampilan ini membuat sistem merasa tidak enak. Dia memandang Qin Xiao dengan sedikit ketakutan dan berkata, Qin Xiao, mengapa kamu melihatku seperti itu? Aku sudah bilang jangan melakukan hal gegabah. Kamu berjanji padaku jika kamu berani melakukan hal gegabah aku. Maaf sistem, aku sangat menginginkannya. Qin Xiao mengatakan ini dan kemudian perlahan berjalan ke arahnya. Bab 428 tidak baik. Brengsek Qin Xiao, kita punya perjanjian, bagaimana bisa kau? Maaf sistem, aku sudah memikirkanmu begitu lama. Bagaimana bisa kau begitu saja melepaskanmu? Bukankah ini sama saja meminta nyawaku? Setelah Qin Xiao selesai berbicara, dia berjalan mendekat padanya di bawah tatapannya yang ngeri. Sistem ketakutan saat melihat ini dan air mata hampir keluar. Kau bajingan, bagaimana kau bisa melakukan ini? Sistem tampak sedikit runtuh sesaat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Xiao akan mengingkari janjinya. Meskipun dia tahu karakter Qin Xiao, masalahnya adalah dia jelas merasakan pikiran Qin Xiao dan tidak memikirkannya. Jika Qin Xiao benar-benar memiliki niat buruk terhadapnya, dia tidak akan pernah menyetujui apapun yang dia katakan. Mengapa sepertinya sifat aslinya tiba-tiba terungkap sekarang? Mungkinkah Qin Xiao hanya menipu dirinya sendiri sehingga menyebabkan dia memiliki kepribadian ganda dan menghalangi semua ini? Jika tidak, bagaimana dia bisa menyembunyikannya dari... Brengsek Qin Xiao, kau bajingan, kau benar-benar melakukan hal sejauh ini untuk hal sekecil itu. Setelah sistem memahami apa yang terjadi, sistem itu langsung menjadi marah. Dia benar-benar tidak menyangka itu akan sekeren ini. Kuncinya adalah menerapkan kemampuan ini pada aspek ini. Dia tidak tahu harus berkata apa sejenak apakah Qin Xiao benar-benar binatang buas. Tapi tidak peduli apa yang dia katakan, semuanya sudah terlambat sekarang. Aku hanya bisa membiarkan Qin Xiao berhasil dan melihatnya mencapai tujuannya. Aku tidak tahu berapa banyak waktu yang berlalu tetapi dunia akhirnya stabil. Sistem itu menatap kosong ke langit yang indah, matanya dipenuhi kehampaan. Qin Xiao menoleh ke samping dan menatapnya dan berkata, sistem kamu sangat baik, mulai sekarang kamu akan menjadi orang terdekatku. Ketika sistem mendengar suara Qin Xiao, akhirnya sistem itu kembali sadar dan matanya perlahan fokus. Namun yang terjadi selanjutnya adalah tangisan penuh air mata. Bajingan, kamu bukan manusia, kamu benar-benar melakukan hal seperti itu, apakah kamu masih ingin menjadi kanibal? Saat sistem berbicara, ia pecah menjadi tangisan yang sangat memilukan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Qin Xiao akan benar-benar melakukan ini padanya. Sampai sekarang dia belum bisa sepenuhnya sadar kembali seperti mimpi. Qin Xiao terkekeh dan berkata, baiklah, baiklah, berhenti menangis. Sudah seperti ini, jadi menangis tidak ada gunanya, bukan? Dan bukankah aku sudah memberitahumu tentang ini sejak lama? Jadi semua yang terjadi sekarang ini tak terhindarkan. Pergi dari sini. Sistem tidak bisa tidak mendorong Qin Xiao menjauh setelah mendengar apa yang dia katakan. Dia benar-benar tidak bisa menerima perilaku tak tahu malu Qin Xiao. Poin utamanya adalah hobi Qin Xiao benar-benar aneh. Dia mengabaikan begitu banyak orang dan benar-benar mengarahkan pandangannya padanya. Dan tidak ada yang tahu apakah itu karena ciptaan Qin Xiao atau karena dia menjadi roh dunia nyata. Itu membuat perasaannya begitu nyata bahkan lebih dalam daripada perasaan orang lain. Dia tidak akan pernah bisa melupakannya. Namun Qin Xiao tidak takut ketika melihat perlawanannya. Sebaliknya, dia terkekeh dan berkata, baiklah sistem, sudah seperti ini, mengapa kamu masih berpura-pura? Bisakah kamu masih mengubahnya? Siapa bilang aku berpura-pura? Tidak bisakah kamu lihat aku benar-benar marah dan sedih sekarang? Sistem segera membantah. Namun Qin Xiao memutar matanya dan berkata, apakah kamu pikir aku akan percaya padamu? Kamu harus tahu bahwa kamu selalu mengikutiku. Kamu bahkan bisa mengatakan bahwa aku membuka kekuatan spiritualmu, jadi aku harus tahu seperti apa kamu.
Sistem sangat marah dengan kata-katanya hingga hampir tertawa. Alhasil, dia bahkan tidak ingin menangis untuk sementara waktu. Dan yang terpenting adalah dia sepertinya tidak terlalu sedih. Ini tiba-tiba membuatnya merasa lebih sedih. Karena dalam kasus ini, bukankah Qin Xiao benar? Mungkinkah dia benar-benar menyukainya, atau apakah dia seorang hentai seperti Qin Xiao? Ketika sistem memikirkan ini, ia menjadi sedih. Tonik dia tidak ingin menjadi cabul seperti Qin Xiao. Sistem berteriak dalam hatinya. Namun sebelum dia bisa memikirkannya, dia dijemput oleh Qin Xiao. Brengsek, apalagi yang kau inginkan? Jika kau terus melakukan ini, aku akan memukulmu sampai mati. Sistem berteriak dan memukul bahu Qin Xiao tetapi tidak bisa menghentikan apapun. Sejumlah waktu yang tidak diketahui berlalu sebelum Qin Xiao sambil merapikan pakaiannya berkata kepada sistem yang tergeletak di tanah, "Oke, jika itu masalahnya aku akan pergi dulu, kamu harus membereskan dunia kita." Gulung. Meskipun sistemnya terlalu malas untuk berjuang, sistem itu juga tidak memberinya pandangan yang baik. Dia menyeringai dan berkata, "Enyahlah dari sini, sekarang juga aku tidak ingin melihatmu lagi." Kau bajingan, aku sangat mempercayaimu tapi kau berbohong padaku berkali-kali. Apa kau benar-benar tidak punya hati nurani sama sekali? Apakah kau memperlakukanku seperti ini? Qin Xiao mendengar tuduhan sistem dan menatap wajah pihak lain yang berlinang air mata dan tidak bisa menahan diri untuk menyentuh hidungnya. Saya merasa sedikit malu sesaat. Karena dia menemukan bahwa dia tampaknya sudah bertindak terlalu jauh. Sistem tampaknya sangat baik kepada saya dari awal hingga akhir dan saya masih mempercayainya bahkan setelah ditipu olehnya berkali-kali. Dan melakukan ini sepertinya agak tidak manusiawi. Qin Xiao terbatuk 2 kali mendengar pikiran ini dan berkata, "Ya, aku memang bertindak agak terlalu jauh, aku harus mengakui itu. Tapi aku melakukan semua ini karena aku mencintaimu. Jika bukan itu masalahnya, mengapa aku selalu memikirkanmu ketika aku tidak mendapatkan keuntungan sama sekali? Tidakkah menurutmu begitu?" Ketika sistem mendengar sofismenya, sistem itu langsung marah, "Aku mencintaimu, hantu berkepala besar." Melihat bahwa dia masih marah, Qin Xiao hanya bisa menghiburnya dengan sabar. Butuh waktu lama bagi sistem untuk sedikit tenang. Saat ini Qin Xiao dengan sabar berkata dengan suara lembut, "Oke, sistem, karena kita memiliki hubungan seperti ini, bukankah wajar bagi kita untuk melakukan sesuatu yang intim?" Mari kita tidak berbicara tentang betapa bahagianya dan nyamannya dirimu kita memiliki hubungan yang begitu dekat. Kita tidak bisa hanya berdiam diri sepanjang sisa hidup kita kan, ini sepertinya bukan ide yang bagus bagaimanapun kau melihatnya, tidakkah kau berpikir begitu? Sistem mendengar ini dan berkata dengan marah, "Enyahlah, siapa yang bahagia dan nyaman, aku sama sekali tidak bahagia." Ya, kamu tidak memilikinya tetapi aku punya, oke. Qin Xiao mengangguk berulang kali setuju dan tidak berdebat dengan pihak lain tentang hal itu. Sistem merasa jauh lebih baik ketika melihat kerjasama Qin Xiao. Pada saat yang sama, memikirkan apa yang dikatakan Qin Xiao, sepertinya itu memang benar. Bagaimanapun, dia dan Qin Xiao memiliki hubungan yang begitu dekat, dia tidak bisa hanya berdiri dan menonton, kan? Pada akhirnya, mungkin kita harus melakukan sesuatu. Dan apa yang dikatakan Qin Xiao benar, dia tampak sedikit tenggelam di dalamnya. Jika tidak, bahkan dengan situasi saat ini di antara mereka berdua, tidak akan mudah bagi Qin Xiao untuk berhasil berkali-kali, kan? Namun, dia jelas tidak bisa mengakui hal seperti itu. Jika tidak, jika sesuatu terjadi di masa depan, bagaimana dia bisa menyalahkan Qin Xiao? Bab 429 Permintaan. Sistem itu mengerutkan hidungnya dan mendengus. "Baiklah, aku tidak ingin melihatmu sekarang. Pergi dari sini dan menghilang dari pandanganku." Qin Xiao memutar matanya ketika mendengar ini. Dia tidak menyadari bahwa sistem ini memiliki sedikit sifat tsundere. "Aku tidak tahu apakah karena aku membuatnya sendiri. Tetapi tidak peduli apapun, dia masih sangat puas dengan keadaan sistem saat ini. Seolah-olah seluruh tubuh disesuaikan sendiri dan bahkan atribut kepribadiannya sangat menarik. Itu membuatnya sedikit bersemangat dan sistem yang dilihatnya langsung bergidik.